PT Media Tama Academy sudah memberikan kesempatan untuk saya memberikan webinar terkait dengan pengetahuan dasar ya mengenai ISO 91 tahun 2015 serta kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Tadi sudah diperkenalkan singkat ya bahwa saya Alvin Nurzaki, di mana saya ini aktif bekerja di PT Adef Natural Indonesia sebagai production manager dan koordinator halal di perusahaan tersebut. Ya, saat ini saya sudah selesai mengenyam pendidikan S2 ya di UMB sebagai magister manajemen, dan juga saat ini saya sudah menikah ya, punya anak 2, alhamdulillah, tapi usia saya masih tergolong cukup muda ya. Kalau kata orang mah itu hidup akselerasi, semua cepat. Oke, izin untuk para host juga di Media Tama saya untuk share screen ya. Biar kita langsung menuju materi. Oke. Bentar. Baik. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang istimewa ini saya akan membawakan presentasi mengenai pengetahuan dasar ISO 91 tahun 2015 beserta kompetensi yang dibutuhkan dalam KPO. Pada materi webinar pada kali ini kita akan mempelajari beberapa hal ya. Kita bagi menjadi 2, yaitu pengetahuan dasar ISO, di mana kita akan breakdown mengenai pengertian ISO, kemudian manfaat ISO itu apa, sejarahnya seperti apa, strukturnya apa. Bahkan kita akan breakdown klausul-klausul yang memang kalau misalkan kalian buka buku ISO itu kadang bikin pusing. Bahasanya gimana sih? Intinya apa sih? Nah, biasanya orang-orang suka nggak ketangkap gitu intinya apa. Nah, coba kita akan breakdown klausul-klausulnya dan kita akan ceritakan tentang intisari apa aja sih yang dimaksud dalam klausul-klausul ini agar teman-teman sekalian yang ikut webinar ini bisa tahu ketika nanti berkecimpung di dunia kerja atau yang sudah bekerja dan perusahaan mengenalkan ISO itu sudah tidak buta lagi. Oh, langsung bisa tahu. Oh, saya tahu kok maksud klausul ini apa. Yang kedua adalah kita akan pelajari mengenai kompetensi yang diperlukan dalam karir. Di sini saya akan mengambil 7 core skill yang memang secara general umum diperlukan di dunia kerja serta didukung juga oleh pengetahuan ISO 91 yang memang mumpuni. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kita sebelum terjun dulu 91, 14.001, terus ada 7.5. Sebelum itu dulu kita harus tahu apa sih ISO itu, ya. Pertama-tama ISO itu merupakan singkatan ya dari The International Organization for Standardization. Ini merupakan badan non pemerintah yang terdiri dari lebih dari 160 negara di dunia. Mereka ini bertanggung jawab untuk mengembangkan standar berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, serta efisiensi. Berdiri sejak 1947, yang pertama kali dibuat dan berbasis di Geneva, Swiss. Sekarang kini sudah beranggotakan 164 negara ya, dan juga terdiri dari 250 technical committee, serta sudah lebih dari 1.900 standar internasional yang dipublikasikan meliputi aspek bisnis dan teknologi. Perlu diketahui juga banyak peraturan kita yang SNI atau KAN atau apapun itu ya yang ada di regulasi Indonesia, mereka itu mengadopsi dari ISO. Bahkan mereka tidak asal caplok gitu. Yang mereka ISO seperti itu. Nah, ISO ini terdiri dari banyak peraturan ya, tapi paling terkenal yang akan saya sebutkan adalah ISO 91 2015, yaitu tentang Quality Management System yang sudah digunakan oleh ratusan ribu organisasi di Indonesia dan juga di dunia untuk menciptakan produk-produk yang berkualitas serta dengan tujuan yaitu mendapatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada ISO 17005 yaitu tentang Good Laboratory Practice. Ini umumnya untuk jasa-jasa laboratorium. Kalau misalkan ada yang kuliah di sini ya, ada yang kuliah pesertanya, dan biasanya suka ada tugas akhir skripsi itu melakukan pengujian. Nah, ini biasanya pengujian harus dilakukan di lab yang berbasis atau sudah mendapatkan sertifikat ISO 17005.
Selanjutnya ada ISO 22716 tahun 2007, itu yaitu untuk ISO kosmetik, ya, GMP kosmetik. Selanjutnya ada ISO 19011 ya atau 91 itu untuk tata cara audit. Ya, jadi audit pun ada standarisasinya seperti itu. Untuk standar internasional ISO itu dipublikasikan oleh lembaga ISO, di mana standar tersebut didokumentasikan dan disetujui secara internasional oleh anggota lembaga ISO. Proses standarisasi, yaitu perumusan, penerbitan, dan penerapan standar dilaksanakan oleh technical committee. Apa sih tugas technical committee ini? Technical committee adalah biasanya mereka mendiskusikan sekira-kiranya, contohnya kemarin tuh, ya kan, kita lagi hype masker karena adanya COVID-19. Dulunya kan belum ada penerapan standar untuk pembuatan masker, pengujian masker itu belum ada. Nah, ini tugasnya di technical committee ini untuk mendiskusikan dengan para ahli di bagian swasta dan pemerintah ya untuk membuat sebuah regulasi yang bisa diikuti oleh semua perusahaan seperti itu. Ini tugasnya technical committee di sini. Biasanya berjumlah lebih dari 1 atau 2 orang ya. Dan di Indonesia ini alhamdulillah sudah ada technical committee di Indonesia. ISO ini juga telah digunakan lebih dari 850.000 organisasi di seluruh dunia. Saya sudah sebutkan tadi ya, di mana kalau kita ingin sebuah perusahaan itu ingin bersaing ya di dunia yang sudah sebenarnya apa ya, sudah penuh dengan persaingan, apalagi dengan adanya globalisasi seperti itu, maka harus ada nilai jual lebih yang diberikan oleh si perusahaan atau organisasi agar si konsumen itu tertarik membeli produk tersebut. Ibarat gini, ada produk A, dia itu belum dapat sertifikasi apa-apa, harga 5.000. Ada produk B yang sudah dapat sertifikasi ISO, sudah aman, sudah legal itu seperti ya, dan harga cuma dipatok lebih mahal sedikit 22.000. Pasti dari common sense kepada ibu sekalian atau teman-teman sekalian pasti akan membeli produk B ini. Oh sudah aman, saya tidak perlu takut lagi, kualitasnya sudah teruji seperti itu. Nah inilah yang membuat ISO ini sangat penting di semua organisasi atau semua perusahaan di dunia. Meskipun ini tidak wajib ya, ISO ini saya tekankan ini tidak wajib untuk diikuti oleh perusahaan-perusahaan dan ini bersifat voluntary ya. Namun karena efek tersebut, efek yang diberikan oleh adanya sertifikat ISO, maka banyak perusahaan sudah berbondong-bondong, bahkan perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan baru ya istilahnya, mereka tuh hal pertama adalah ingin mendapatkan ISO 91 seperti itu. Karena mereka tahu ini akan membuat produk saya laku ya, terutama apabila ada produk-produk contohnya ada produk minuman atau produk kosmetik itu kita mau ekspor ke luar negeri ya, contoh kayak ke Thailand, kayak ke Singapura atau ke Amerika Serikat atau ke benua lainnya, itu biasanya yang ditanya adalah kamu punya sertifikat ISO enggak? 91 biasanya itu ditanyakan. Bahkan ada yang lebih komprehensif lagi, mereka bertanya, kamu punya sertifikat safety enggak? OSAS tidak? Nah, itu makanya itu perusahaan di Indonesia itu berbondong-bondong pengen mendapat ISO secepat mungkin agar mereka itu tidak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan yang kompetitor mereka. Itu, ya. Untuk pengertian sistem manajemen mutu itu sendiri, itu adalah serangkaian elemen yang saling terikat atau saling berinteraksi untuk menetapkan kebijakan dan tujuan, serta untuk mencapai tujuan ditetapkan. Sistem manajemen mutu ini terdiri dari struktur organisasi, prosedur, proses, serta sumber daya yang diperlukan oleh sebuah organisasi untuk menerapkan manajemen mutu. Secara singkatnya, sistem manajemen mutu ini adalah serangkaian standar, ya, standar-standar yang ditetapkan secara internal yang mengadopsi dari peraturan regulasi ini ISO 91 agar output produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan ya itu sesuai dan selalu konsisten. Tujuannya itu. Ya. Sekiranya kalau seandainya saya bekerja di perusahaan yang sudah ber-ISO atau bagi teman-teman sekalian yang memiliki perusahaan atau usaha yang memang sudah mendapatkan istilahnya angin-angin bahwa ISO ini oke loh gitu. Nah, inilah saya memaparkan manfaat-manfaat yang bisa didapatkan oleh teman-teman sekalian apabila bekerja atau ingin usahanya itu mendapatkan sertifikat ISO. Perusahaan atau orang tersebut mampu memberikan produk serta pelayanan yang bermutu secara konsisten. Ya. Variasi dalam proses, berbagai perbedaan bahan baku dan lain sebagainya, vendor-vendor ya yang bisa menentukan
good or bad-nya suatu produk ya, adanya ISO ini bisa memberikan semacam barricade atau barrier agar produk yang selalu diproduksi di lini tersebut atau perusahaan tersebut itu beroutput konsisten dan bersifat baik. Pak Alfi, Selanjutnya, mohon maaf, ya, sebentar interupsi. Teman-teman boleh? di chat katanya suaranya kecil, boleh agak sedikit dibesarkan lagi. Oh, boleh. Nah, Apa segini ya? ya, Oke. silakan Pak. Selanjutnya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, maksudnya apa sih meningkatkan kepuasan pelanggan? Tentunya sebagai contohnya seorang pengusaha atau seorang yang bekerja di suatu bidang tertentu, pastinya ingin membuat pelanggan itu happy, pelanggan itu bahagia, ya. Agar tujuannya apa? Adanya repeat order, pemesanan lagi, ya. Tujuannya itu. Kita kan pasti nggak mau selalu mendapatkan konsumen baru terus. Yang pastinya needs-nya pun berbeda-beda. Maka dari itu, ini diperlukan untuk memberikan konsumen sebuah kepuasan, sebuah experience yang biasanya mereka tuh, contohnya saya pernah bekerja sama dengan PT ini, tapi saya nggak dapat experience bagus di mereka karena kualitasnya jelek, kalau pelayanannya buruk. Nah, itu akan mematikan usaha, ya, karena percaya atau tidak, MOM ya atau mouth to mouth itu lebih berbahaya, sangat berbahaya untuk mematikan sebuah usaha kecil, terutama UMKM ya, itu bahaya sekali. Makanya ketika di sini teman-teman ada yang memiliki usaha kecil ya, fokuskan pada kepuasan pelanggan terlebih dahulu. Masalah untung rugi itu belakangan dulu. Yang penting pelanggan knows who you are dan very happy with your product. Itu yang pertama ya. Selanjutnya adalah mengenali risiko dan peluang dalam pencapaian sasaran organisasi. Untuk peraturan ISO 91 ini sendiri, di dalamnya yang tahun 2015 sudah mencakup mengenai risiko dan peluang. Ya, itu menggantikan klausul mengenai tindakan pencegahan. Apa sih maksudnya risiko dan peluang itu? Risiko itu berarti sebelum itu kejadian, Bapak dan Ibu atau teman-teman sudah mengekspektasi, oh ini bakal terjadi seperti ini bakal gagal nih, ini bakal ada masalah nih. Nah, itu adalah risiko, pengendalian sebuah risiko ya. Dan peluang adalah bisa memanfaatkan momentum untuk mendapatkan hasil atau imbal balik yang sebesar-besarnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah dapat memberikan bukti bahwa sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan-persyaratan berbasis internasional. Ini adalah bila kalian ingin ekspor, ya. Bila kalian ingin ekspor, banyak dari importir di luar negeri minta, saya mau lihat sertifikat 91. Kalau tidak ada, saya nggak mau beli produk dari kamu. Nah, ini biasanya mereka itu minta. Karena apa? Sistem ISO ini dapat menjadi sebuah bukti bahwa persyaratan yang Indonesia atau perusahaan tersebut buat dengan standarnya si importir itu sama karena mengikuti pedoman yang sama. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah perusahaan yang telah terverifikasi oleh ISO akan lebih berpeluang dalam memenangkan persaingan pasar global tersebut karena memberikan jaminan kualitas produk agar konsumen lebih percaya terhadap tersebut. Nah, ini berhubungan dengan kepuasan pelanggan ya. Yang seperti analogi yang saya berikan, ada dua produk, satu harga goceng, satu harga 7.000. Tapi yang 7.000 ini walaupun lebih mahal, tapi sudah pasti dia mendapatkan sertifikat ISO dan sertifikat lainnya ya dibeli memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk ini bagus, pasti dia akan menang dalam pasar persaingan. Price is not relevant kalau misalkan ada quality di situ. Memangnya kalian Bapak Ibu mau beli handphone yang murah tapi ujung-ujungnya baru dipakai sebentar rusak. Nah, lebih baik mahal dikit tapi memang sudah terbukti standar seperti itu. Selanjutnya terakhir adalah menurunkan ketergantungan personil atau karyawan, di mana sebutan bahasa kerennya ya itu adalah run by system ya. Banyak perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM yang saya temukan itu mereka itu tergantung pada personil yang bekerja di situ. Dia itu si owner atau si direktur itu percayakan semuanya sama si A. Si A kerja keras, kerja giat gitu kan. Ketika si A pergi, wah kelabakan tuh perusahaan ya. Karena dia itu run by man, bukan run by system. Man-nya pergi, perusahaannya kacau seperti itu. Nah, makanya dengan adanya ISO ini itu membuat perusahaan tersebut itu run by system. Mau personel itu diganti, mau personel itu resign atau apapun itu ada pergantian personel gitu kan turnover,
itu tetap perusahaan akan tetap bekerja dan tetap berjaya karena dia itu menganut run by system bukan run by man. Seperti itu. Nah, kita sudah tahu ya tadi pemaparan mengenai dasar-dasar sejarah ISO. Selanjutnya terkait dengan implementasi ISO di dalam dunia industri. Nah, karena persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh ISO 91 dan 2015 ini bersifat umum dan dapat diterapkan ke semua lembaga organisasi dan usaha agar mendapat daya saing, maka dari itu banyak banget dari bisnis proses, bisnis di Indonesia atau di seluruh dunia itu mengadopsi ISO. Contohnya apa? Industri kosmetik. Saya nggak perlu nyebut brand lah ya, tapi kalau misalkan hampir semua industri kosmetik itu mempunyai standar ISO 91. Ya, kecuali memang yang brand-brand lokal ya. Tapi kalau misalkan untuk brand-brand yang luar negeri dan brand-brand lokal sih banyaknya sudah ada ISO 91 ya, tapi berarti perlu dicek sama labelnya, bisa dicek label apakah dia, kalau memang dia itu sudah bersertifikat ISO 91, biasanya suka ada istilahnya tanda di dalam label produknya. Oh, certified 9001 bisa seperti itu. Silakan dicek aja ya. Selanjutnya ada industri farmasi juga. Mereka juga apalagi farmasi ya istilahnya harus menganut quality tertinggi karena itu berhubungan dengan nyawa manusia. Kalau misalkan quality tidak terjaga, produknya pasti akan tidak berkualitas baik dan itu akan membahayakan si konsumen atau yang pasien tersebut. Selanjutnya ada juga industri jasa pengujian laboratorium. Ya, mereka juga menggunakan standar 91 untuk memberikan kepuasan terhadap hasil ujinya, uji produk-produk yang memang dipercayakan oleh si konsumen seperti itu. Selanjutnya ada juga industri pendidikan yang mungkin Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian nggak tahu gitu ya. Oh, ternyata sekolah-sekolahan saya atau ternyata SMK saya atau SMA saya atau kuliah saya itu menganut ISO 91. Maka dari itu mereka adanya benchmarking terhadap kayak kurikulum seperti itu karena sebuah tuntutan dari ISO 91 ini. Ya, tapi memang nggak semua sekolah menganut karena ini bersifat sukarela ya. Tapi bisa dipastikan bahwa bila menganut itu kondisinya akan jauh lebih baik dan jauh lebih terstruktur dan konsisten seperti itu. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu cari lagi nih industri apa aja sih kira-kira yang sudah berstandar sertifikasi 91 dan 15, misalkan pabrik biji plastik seperti itu, atau mungkin Bapak dan Ibu sudah bekerja dan silakan dicek ke perusahaannya, tanya sama orang-orang di dalam office-nya apakah kita sudah ber-ISO atau tidak. Nah, silakan ditanyakan ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai timeline ISO 91 ini. Nah, pada tahun 1980 ini pertama kali Technical Committee itu dibuat. Dan pada 7 tahun kemudian, edisi pertama yaitu ISO 91 tahun 1987 ini terbentuk, di mana first edition ini justru bukan quality management system, tapi quality control. Ya, mereka mau quality control. Berselang beberapa tahun kemudian ada revisi-revisi minor di sini, terutama mereka mengadakan revisi mengenai quality assurance dalam peraturan tersebut. Mereka memasukkan mengenai QA di situ. Jadi nggak cuma QC tapi QA juga dimasukkan. Karena quality is not only QC tapi juga QA juga. Kemudian berselang 6 tahun adanya major revision yang pertama. Nah, di sini sudah mulai berubah nih namanya dari semulanya itu QA dan QC itu menjadi quality management. Karena tadi saya bilang quality is not QC only, tapi juga QA juga ya. Jadi maka dari itu berubah jadi quality management. Di sini major revision dimasukkan adalah PDCA atau Plan Do Check Act. Konsep PDCA di sini dimasukkan. Kemudian juga mereka itu lebih berfokus pada proses approach ya. Pada 8 tahun kemudian adanya second minor revision. Di sini hanya perbaikan mengenai bahasa dan beberapa klarifikasi klausul-klausul yang sebelumnya dianggap sedikit rancu ya, istilah seperti sedikit kurang jelas, maka dari itu diadakan second revision. Selanjutnya pada tahun 2015 ini adanya major revision yang kedua, di mana di sini dimasukkan mengenai risk assessment, di mana tahun 2008 itu mengenai tindakan pencegahan. Nah, tindakan pencegahan itu diganti dengan risk assessment seperti itu ya. Nah, di sini tadi kita sudah tahu mengenai siklus PDCA yaitu Plan Do Check Act. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang sudah belajar mengenai PDCA atau belajar tentang RCA dan lain sebagainya ya. Nah, apa sih hubungannya dengan ISO 91? Mungkin ada yang tanyakan. Nah, tujuannya ini, hubungannya ini, di mana planning, sistem plan atau P yang pertama,
ini berhubungan dengan input-input dari voice of consumer, ya. Itu juga ada needs and expectation of relevant interested parties. Contohnya adalah pemangku kepentingan, stakeholder. Semua ini dijadikan sebagai pertimbangan ketika membuat sebuah planning, sebuah sistem seperti itu. Ya, setelah di plan, mereka akan melakukan supporting dan juga mereka akan melakukan semua planning tersebut. Kemudian setelah mereka akan melakukan, ini ada outputnya, yaitu customer satisfaction. Dicek apakah konsumen sudah puas dengan planning sistem yang kita buat atau peraturan yang kita buat atau sistem yang kita buat. Ini perlu dicek. Makanya ketika sebuah perusahaan, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendapatkan ya kayak survei online ya, sebuah survei online perusahaan produk ini, atau misalkan Bapak dan Ibu baru selesai melakukan testing atau adanya habis belanja Indomaret gitu kan. Nah, kalau Bapak dan Ibu pasti sudah pernah ke Indomaret, biasanya tuh di layarnya sudah ada pertanyaan. Apakah Anda puas dengan pelayanannya? Nah, itu merupakan output ya. Output dari planning sistem yang Alfamart bikin gitu kan, mulai dari sistem antriannya, mulai dari sistem naruh ranking-rankingnya, sistem pelayanannya, itu semua akan dinilai ketika end of the process tersebut, memberikan customer satisfaction. Are you satisfied atau tidak? Ya, itu tinggal kalian pilih aja, Bapak Ibu pilih. Nah, kalau misalkan tidak puas ya, tentunya adanya perilaku atau adanya tindakan untuk mengecek kira-kira apa sih yang menjadi sebuah masalah untuk si konsumen. Improvement, di mana akan dilakukan tindakan tersebut, tindakan si kasirnya agar lebih murah senyum, atau kasirnya lebih enak diajak, lebih santai, lebih sopan seperti itu. Nah, selanjutnya kita dilakukanlah perbaikan-perbaikan itu di act ya. Kemudian nanti bersiklus kembali untuk melihat apakah dari hasil perbaikan tersebut konsumen happy atau tidak. Ini menjadi sebuah siklus yang terus-menerus berjalan. Ini tidak berhenti untuk mendapatkan kepuasan konsumen tersebut. Nah, ini semua diberi tangan ya, lebih di oversee atau diawasi oleh leadership party yang memiliki kepentingan. Mereka akan mengawasi apakah memang sesuai PDCA-nya, apa yang diperbaiki. Ini semua akan diawasi oleh leadership di sini. Nah, di sini ya, kita kalau misalkan Bapak dan Ibu belum tahu klausul, ini saya sedikit memberikan bocoran ya mengenai klausul ISO 91/15 hubungannya dengan PDCA. Ketika planning ini mencakup klausul 4, 5 dan 6. Ketika do ini masuk ke klausul 7, klausul 8. Ketika check ini masuk ke klausul 9, ketika act ini masuk ke klausul 10 yang seperti saya sebutkan tadi. Ya, ketika planning ya. Contohnya tadi dari kasus Indomaret tadi ya. Kita masuk ke klausul 5 atau sebentar, klausul 4. Contohnya, oh ternyata ada kelemahan di klausul 4.2 nih, bahwa memang ekspektasi dari konsumen adalah mereka ingin dihargai. Contohnya, mereka feedback, saya ingin kasir tersebut ramah terhadap saya. Nah, itu merupakan input. Leadership kemudian masuk juga. Bagaimana kebijakannya? Apa ada nggak kebijakan selalu tersenyum kepada konsumen? Nah, makanya Bapak dan Ibu sering lihat kan ketika ada di kasir, ada tulisannya kan berikan senyuman atau apapun itu di kasir, atau bahkan ada yang namanya gini, bila tidak memiliki Bapak dan Ibu tidak mendapatkan kwitansi maka gratis pembayarannya. Nah, itu sebuah policy kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya, kalau misalnya kita berkaca tadi kasus yang tadi ya, Indomaret itu tidak tersenyum kasirnya, kemudian akan dilakukan planning. Planning apa sih? Masuk ke 6.3. Sebenarnya mereka akan satu persatu ya, tapi ini saya secara ringkas saja. Mereka nanti akan masuk ke klausul 6.3 planning of changes. Apa aja sih perlu diubah agar mendapatkan customer satisfaction terhadap permasalahan yang tadi kasir tidak tersenyum. Contohnya adanya penalti. Contoh ya, adanya penalti bila konsumen itu tidak puas dengan pelayanan si kasir. Contoh. Maka dari itu planningnya adalah kita coba training kembali orang-orang
kasir-kasir yang ada di retail tersebut agar lebih sopan berbicara, lebih enak terlihat. Nah, setelah planning rampung akan lanjut ke do. Ya. Do ini disupport didampingi oleh klausul 7 yaitu support dan klausul 8 yaitu operations ya. Contoh untuk klausul 7 untuk tadi ya planning sudah didapatkan. Oh, kita kita akan trainingkan kembali ya. Nah, training itu pastinya butuh resource yaitu sumber daya kan bisa berarti uang juga. Nah, disiapkan nama manajemen uangnya untuk melakukan training seperti itu. Nah, selanjutnya operation dicoba dijalankan dulu. Bagaimana hasilnya. Nah, ketika output sudah didapatkan, masuk ke cek. Yaitu di klausul 9, performance evaluation, adanya monitoring, adanya internal audit, adanya management review, semua akan dicek di sini. Nah, sekiranya kalau memang belum puas gitu kan, akan lanjut ke act, yaitu improvement apa aja sih yang sekiranya itu menjadi masalah lagi nih. Kenapa konsumen masih belum puas setelah kita melakukan training? Nah, di sini masuk ke klausul 10. Seperti itu. Nah, ini kita masuk agak deep dive lagi ya terkait dengan ISO 91. Yang pertama terkait dengan manajemen representatif. Misalkan Bapak dan Ibu sudah bekerja ya di perusahaan-perusahaan yang sudah ber-ISO atau yang masih sekolah atau bahkan akan diterima kerja gitu kan. Nah, ini bisa menjadi sebuah nilai plus buat Bapak dan Ibu sekalian karena banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, yang saya alami, mereka itu tidak menyadari peraturan ini. Di mana? Yaitu ISO 91 tahun 2015 itu tidak mempersyaratkan sebuah perusahaan atau organisasi untuk menunjuk anggota dari manajemen sebagai wakil manajemen atau MR. Justru manajemen puncak itu harus menunjuk kepemimpinan dan komitmen dalam sistem manajemen mutu. Maksud dari sini adalah pada peraturan ISO 91 tahun 2008 itu diwajibkan ada namanya adalah MR atau manajemen representatif atau wakil manajemen. Tugasnya adalah untuk menghidupkan sistem manajemen mutu di lini organisasi. Nah, di sini banyak perusahaan yang agak istilahnya apa ya, banyak yang tidak tahu ya. Mungkin nanti misalkan setelah habis training ini bisa disampaikan ke perusahaannya bahwa kita sudah menganut ISO 91 tahun 2015. Ini sebenarnya tidak perlu MR. Nah, saya pernah pengalaman mengajukan ini ya di perusahaan sebelumnya saya bekerja, ditolak mentah-mentah karena itu ada MR-nya kok. Nah, sebenarnya itu nggak ada. Gitu ya. Mungkin perlu pelajari lagi. Maka dari itu, misalkan Bapak dan Ibu ada kesempatan untuk mengimprove perusahaan yang Bapak Ibu bekerja atau menjadi sebuah memberikan feedback, ini bisa diberikan bahwa memang namanya ISO 91 tahun 2012 itu tidak perlu MR. Ya. Justru yang ditetapkan adalah quality mindset kualitas. Maka dari itu adalah manajemen puncak itu berkomitmen untuk ketika bisnis prosesnya bekerja, itu sistem manajemen mutu harus selalu diperhatikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup sistem manajemen mutu dan pengecualian. Standar ISO 91 tahun 2015 mensyaratkan organisasi menetapkan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Semua persyaratan standar ISO 91 dimaksudkan untuk diterapkan. Namun, apabila ada organisasi yang dapat melakukan pengecualian jika tidak memang dinilai dan mempengaruhi kemampuan atau tanggung jawab untuk memastikan kesesuaian produk dan layanannya sesuai dengan kepuasan pelanggan. Nah, karena adanya revisi tahun 2015 ini semakin mudah ya untuk mendapatkan sertifikat ISO. Dikarenakan kita memiliki pilihan option untuk melakukan pengecualian apabila memang dalam proses itu kepuasan konsumen atau end result-nya itu tetap akan tercapai tanpa adanya diikut sertakan sebuah proses ini seperti itu. Selanjutnya adalah konteks organisasi dan persyaratan pihak berkepentingan. Ya, di sini adalah berarti semua input-input para pemangku kepentingan, contohnya adalah para stakeholder, komisaris, direktur, ya, itu harus diakomodir untuk membuatkan sebuah perencanaan sistem manajemen mutu yang baik. Ya. Karena apa? Biar semuanya selaras terhadap sasaran organisasi atau istilahnya adalah tujuan perusahaan tersebut. Maka dari itu semua input-input orang yang berkepentingan terhadap perusahaan organisasi tersebut itu harus diwadahi dan kita bergerak dari atau
timnya itu bergerak dari input-input tersebut untuk membuatkan perencanaan sistem manajemen mutu. Jadi ketika membuat sebuah sistem itu sembarangan asal jeplak-jeplok gitu enggak, tapi ini harus tetap mewadahi apa kepentingan dari masing-masing stakeholder, ya. Dan biasanya ini kepentingannya ini diwadahi dengan adanya visi misi perusahaan. Nah, itu kuncinya ya. Selanjutnya, adanya pemikiran berbasis risiko atau risk thinking. Di sini risk thinking itu menekankan penggunaan pemikiran berbasis risiko saat merencanakan sistem manajemen mutu. Di sini untuk manajemen risiko tadi saya sebutkan ya, ini menggantikan tindakan pencegahan yang pada edisi sebelumnya. Minimal terdapat 3 risiko yang perlu dikelola, yaitu pertama apabila produk gagal atau jasa tersebut gagal dan konsumen kurang puas, itu perlu ditangani. Bagaimana caranya? Apa diberikan kompensasi? Bagaimana kompensasinya? Nah, ini harus diatur ya, diatur di dalam peraturan perusahaan. Selanjutnya, bila adanya kerugian yang dialami oleh si pelanggan, baik itu keselamatan ataupun ekonomis. Baik lagi tadi ya, bagaimana kita menservis konsumen tersebut agar dia selalu happy dan mau menggunakan produk kita kembali meskipun di awal pemakaian dia itu tidak puas seperti itu ya. Kan lagi happening ya istilahnya, adanya produk yang cacat. Saya nggak perlu sebut merek ya, ada produk yang cacat yang kurang puas, contohnya ada sedikit defect gitu ya di produk tersebut, kemudian dihubungin call centernya. Saya menemukan produk Anda yang kurang baik kualitasnya, kemudian paling diverifikasi gitu kan bagaimana ketidaksesuaiannya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang retail atau FMCG gitu kan, atau perusahaan-perusahaan makanan minuman, mereka memiliki prosedur untuk servis konsumen yang memang ketika pembeliannya itu kurang puas. Contohnya, mereka memberikan gratis 1 box, itu yang sering lagi happening di misalkan menggunakan TikTok ya atau menggunakan Instagram. Nah, ini lagi happening di mana kompensasi yang diberikan oleh perusahaan itu memberikan produk kembali dengan kuantitas yang lebih banyak seperti itu. Dan nyatanya itu berhasil, konsumen very happy dengan itu. Mereka lupa dengan kondisi sebelumnya, dengan kondisi produk yang cacat tersebut, karena mereka sudah digantikan oleh sesuatu yang lebih baik. Nah, ini adalah pemikiran yang berbasis risiko seperti itu. Jadi mereka itu tidak secara internal di perusahaan, mereka tidak ketar-ketir harus bagaimana, enggak. Mereka sudah ada proses yang terstandarisasi untuk menangani konsumen yang komplain seperti itu, ya. Selanjutnya terkait dengan manual mutu, sebelumnya di ISO 91/2008 itu mewajibkan adanya manual mutu, tapi di klausul yang terbaru yaitu 2015 itu dia mempersyaratkan adanya penyusunan manual mutu. Tapi kalau misalkan memang perusahaan Bapak Ibu masih punya manual mutu, itu good to have ya, sangat baik untuk dimiliki dan memudahkan proses ketika adanya proses sertifikasi ISO. Itu lebih mudah karena semua peraturan itu dilampirkan atau dirangkum dalam sebuah buku atau dalam sebuah manual yang bisa dibaca oleh si auditor tersebut. Nah, kita kan saya sering sebutkan ya, ISO 2008, ISO 2015. Nah, ini semuanya itu versi ya, versi. Di sini ada beberapa perbedaan antara versi 2008 dengan versi 2015. Majority-nya adalah terminologi. Klausul-klausul hanya sedikit yang berubah, tapi lebih banyaknya terminologi. Atau istilahnya adalah kata-katanya banyak yang berubah atau istilah-istilah banyak berubah. Contoh, pada ISO 91/2015 di sini disebutkan produk dan jasa. Sementara pada ISO 91 dan 2008 itu hanya disebutkan produk. Nah, di sini makanya adanya elaborasi lebih lanjut. Produk itu kan nggak cuma terdiri dari barang, tapi ada juga jasa juga. Nah, maka dari itu dielaborasi kembali. Di sini adanya selanjutnya ada informasi atau dokumentasi, mana sebelumnya adalah dokumentasi dan rekaman. Nanti ada lingkungan pengoperasian proses dan yang menggantikan lingkungan kerja. Ya. Ada juga penyedia eksternal yang baru, kata-kata baru yang menggantikan pemasok. Seperti itu. Nah, untuk informasi atau dokumentasi di sini ada ada sebuah peraturan yang berubah di mana pada ISO 91 tahun 2008 dia itu mewajibkan organisasi itu menyusun prosedur atau SOP secara dokumentasi. Mulai biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah menganut 2008 terlebih dahulu sebelum mereka bermigrasi ke 2015, biasanya prosedurnya udah banyak banget.
Tapi ketika adanya perusahaan yang baru launching tahun 2016, tahun 2017 gitu kan, mereka sudah pasti menganut yang baru nih 2015 ya kan. Nah, di peraturan baru ini tidak mempersyaratkan organisasi tersebut untuk menyusun dokumen-dokumen secara lengkap, secara prosedural, tapi yang penting adalah informasi tersebut terdokumentasi bagaimanapun caranya. Biasanya mereka itu menggunakan rekaman dari bentuk check sheet, daftar, hadir, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah sebagai implementasi seperti itu. Pada itu untuk 2015 ini prosedur itu good to have, ya, good to have, bagus bila dimiliki tapi tidak wajib. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita sudah mempelajari ISO ya, kita sudah mempelajari sejarahnya. Selanjutnya kita harus tahu dulu nih, kita harus perlu tahu apa sih prinsip-prinsip dari sistem manajemen mutu. Dia itu ada 7 ya. Pertama adalah fokus pelanggan. Ini saya sebutkan di awal dan selalu saya repetisi ulang dan ulang. Kepuasan pelanggan ya. Sasaran utama sistem manajemen mutu adalah memenuhi persyaratan konsumen dan berusaha melampaui harapan konsumen. Ya. Contohnya seperti ini. Bapak dan Ibu membeli sebuah produk gitu kan. Harapannya adalah produk ini tidak beli HP, contohnya beli HP dengan harapan kameranya bagus, contohnya kameranya bagus. Oke, baru beli handphone, kameranya bagus, ternyata apa? Ada fitur-fitur lain yang bisa membuat dengan tidak sadar ya, membuat Bapak dan Ibu itu senang. Contohnya HP tersebut tidak nge-lag. Nah, selanjutnya juga tidak adanya bloatware ya, tidak adanya banyak-banyak iklan seperti biasanya kan HP yang Chinese ya, biasanya banyak iklan dimasukin di dalam situ. Itu adalah secara tidak sadar itu sebenarnya sudah membuat dan melampaui harapan konsumen. Ya, karena fokusnya adalah kepuasan konsumen. Selanjutnya adalah ada kepemimpinan. Di sini pemimpin dalam semua level, baik itu dari chief, dari staff, dari supervisor, dari manajer, dari direktur, ya, lengkap komisaris, itu harus menetapkan tujuan serta arah yang sama, di mana personel terlibat itu harus mencapai satu sasaran organisasi yang sama. Jangan sampai orang yang bekerja di beda departemen ya atau orang yang berbeda level, berbeda tingkat, ini memiliki tujuan yang beda-beda. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa kita semua bekerja, contohnya ya, orang tersebut semuanya bekerja, itu harus mencapai sasaran yang ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya, adanya terikatan personil, di mana personil di semua level yang kompeten dapat diberdayakan dan memiliki keterlibatan berperan penting dalam meningkatkan kapabilitas organisasi untuk menghasilkan dan menyediakan nilai. Nah, maka dari situ, di dalam peraturan yang baru 2015, itu tidak ditunjuk MR. Ya. Justru mereka itu mengadopsi ke dalam sistemnya, mengadopsi di dalam peraturan-peraturan perusahaannya, di mana harus adanya quality mindset, harus ada pemikiran berbasis quality seperti itu. Agar apa? Agar semua personel yang ada di semua level itu dapat terlibat langsung dan dapat memberikan kontribusi dan nilai yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ya, tujuannya itu sebenarnya. Karena biasanya ditemukan tendensi atau kebiasaan apabila ditunjuk MR, ya udah MR aja yang kerja. Saya mah tinggal ngasih aja apa yang dia mau. Nah, itu sebenarnya yang dihindari oleh klausul yang baru seperti itu. Selanjutnya adanya pendekatan proses. Hasil yang konsisten dan dapat diprediksi akan dicapai lebih efektif dan efisien apabila aktivitas dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait dengan sistem dan koheren. Di sini berarti setiap output itu harus selalu konsisten. Kan nggak lucu ya, misalkan Bapak dan Ibu punya produk makanan, ya makanan. Di barang pertama yang Bapak Ibu beli itu potongannya segitiga, contohnya ya segitiga. Di produk yang sama pembelian berikutnya bentuknya segi 6. Nah itu berarti nggak koheren, nggak sama nih prosesnya. Ada sesuatu yang salah di situ. Ya, maka dari itu prinsipnya adalah untuk ISO 1 adalah output yang dihasilkan itu selalu konsisten dan selalu bersifat baik. Selanjutnya prinsipnya adalah untuk peningkatan. Di sini untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan, organisasi harus mendorong dan mendukung kebaikan. Atau di sini disebutnya adalah continuous improvement. Continuous improvement, adanya kelemahan atau kecacatan dari sebuah bisnis proses atau dari sebuah proses itu harus segera diinisiasi
bagaimana perbaikannya. Tujuannya apa? Bagaimana membuat konsumen happy. Bagaimana membuat konsumen senang dengan produk yang kita tawarkan. Selanjutnya adalah adanya pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Ya, dengan adanya ISO ini, karena adanya informasi yang terdokumentasi, ya, para pemegang kepentingan atau para pemegang peran besar ya seperti manajer atau supervisor itu bisa mengambil keputusan yang tepat dengan melihat data-data yang terakumulasi. Jadi mereka itu nggak sembarang mengambil keputusan A, tapi mereka sudah ada. Kenapa sih saya mengambil keputusan A? Ada alasannya. Karena apa? Karena dia sudah mereview semua dokumen-dokumen yang terinformasi tersebut atau dokumentasi tersebut. Selanjutnya adanya manajemen hubungan. Organisasi perlu mengelola hubungan yang baik dan harmonis antar para pemasok, mitra dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kenapa gitu ya? Kenapa sih harus manajemen hubungan? Karena gini, untuk menciptakan sebuah jasa atau sebuah produk yang baik, tentunya perusahaan itu nggak bekerja sendirian. Pasti adanya pemasok, adanya supplier, adanya mitra atau reseller, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tujuannya apa? Agar mereka itu selalu ingin produk yang ini kita selalu menyediakan bahan baku yang berkualitas baik. Kita untuk reseller kita selalu menyediakan iklan-iklan yang bagus, iklan-iklan yang tidak menyeleweng dari peraturan. Makanya itu perlu hubungan yang harmonis antara semua pemilik kepentingan. Ya. Nah, di sini kita akan breakdown klausul-klausul ISO 1 tahun 2015, ya, yang mungkin di pelatihan lain tidak Ibu dapatkan. Misalkan Bapak dan Ibu itu hanya mengikuti pelatihan dasar, biasanya ini nggak disebutin. Tapi saya coba memaparkan ya. Di sini adanya pendahuluan. Klausul 0 ini tidak berisi persyaratan, tetapi penjelasan mengenai apa sih tujuan, prinsip-prinsip yang mendasari ISO 91, serta hubungan ISO 91 dengan standar lain. Kemudian kita lanjut ke 0.1, yaitu tentang hal-hal general atau umum terkait peraturan ini. Ini hanya mengenai pendahuluan ya, yaitu mengenai manfaat yang diperoleh organisasi apabila menerapkan ISO, apa yang tidak dipersyaratkan, serta apa yang tidak dipersyaratkan, serta ISO itu menggunakan sistem secara terpadu ya. Dan juga ISO itu menggunakan sistem secara terpadu dengan pendidikan proses, siklus PDCA, serta risk-based thinking, serta penjelasan dari ketiga konsep tersebut dan manfaatnya. Selanjutnya juga ada penjelasan mengenai tingkat keharusan dalam ISO juga. Di sini mungkin karena biasanya ISO itu dalam bentuk bahasa Inggris ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu itu download internet, biasanya itu dalam bentuk bahasa Inggris. Kecuali memang Bapak dan Ibu itu mengikuti training dari lembaga-lembaga contoh kayak SGS, gitu kan, lembaga-lembaga memang bukan sertifikat untuk sertifikat secara komprehensif ahli ISO ya. Mereka itu memberikan terjemahannya biasanya. Nah, di sini kalau adanya kata shall itu berarti wajib dilaksanakan. Kalau adanya katanya should di peraturan itu berarti rekomendasi, ya. May itu berarti diizinkan, can itu bisa saja dilakukan tapi tidak wajib, seperti itu. Ini yang menjadi kadang-kadang orang yang membaca bahasa Inggrisnya mau implementasi tidak mengerti seperti itu. Nah, makanya dengan adanya breakdown ini lebih mempermudah apa sih yang harus wajib dilakukan, apa yang memang bagus untuk dimiliki tapi tidak wajib, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Ya. Selanjutnya juga ada prinsip-prinsip manajemen mutu, yang ada juga pendekatan proses. Ini kita skip saja ya karena memang hanya beraturan dengan pendahuluan. Ini pun sama. Nah, ini masuk ke klausul 4, yaitu konteks organisasi. Ini yang penting di sini, ini kritikal. Klausul ini berisi mengenai persyaratan umum tentang dasar-dasar yang harus dilakukan organisasi untuk membangun sistem manajemen mutu yang terbagi menjadi 4 subklausul, yaitu memahami konteks organisasi, memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak terkait, menentukan lingkup sistem manajemen mutu, serta sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya. Di sini adalah lebih kepada sistem manajemen mutu ini akan dilingkupkan ke bisnis proses yang mana. Seperti itu. Karena kita sudah tahu bahwa untuk penerapan ISO 91 ini bisa dilakukan pengecualian. Nah, ini makanya harus ditentukan lebih dahulu mengenai bisnis proses mana yang menganut ISO 91. Selanjutnya adanya kepemimpinan, yaitu di klausul 5.
Di sini intinya adalah kepemimpinan berisi mengenai persyaratan yang harus dilakukan oleh pihak manajemen. Klausul ini ada karena alasan penerapan sistem manajemen mutu adalah keputusan strategis yang memerlukan banyak sekali sumber daya, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya materi ya dalam bentuk uang. Karena tanpa adanya komitmen dan kepemimpinan dari pihak manajemen akan sulit sekali bagi sistem manajemen mutu agar berjalan dengan efektif. Ya, maka dari itu kepemimpinan ini masuk ke dalam klausul karena memang butuhnya komitmen dari top manajemen untuk pertama kali menggerakkan tim-tim yang di bawah lainnya agar mengikuti apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, biasanya mereka tuh adanya kebijakan mutu seperti ya, adanya tanggung jawab serta peran yang diwenang sesuai organisasi yang disebutkan, adanya sosialisasi kepada vendor atau kepada internal organisasi sendiri agar komitmen kepemimpinan ini dapat dimengerti oleh semua lapisan organisasi. Selanjutnya yaitu perencanaan, di mana ada klausul 6.1 yaitu tindakan untuk menangani risiko dan peluang. Di sini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai risk based thinking ya, di mana organisasi itu perlu mempelajari berbagai risiko dan peluang untuk mempertimbangkan isu internal dan eksternal. Ya, makanya itu menggantikan tindakan preventif. Yang artinya adalah sebelum masalah, harapan di sini ya, harapan untuk risiko risk based thinking adalah sebelum masalah itu terjadi, kita sudah memikirkan bagaimana pencegahannya. Berbeda dengan ISO 2008, ISO 91 tahun 2008, udah kejadian baru kepikiran bagaimana perbaikan. Nah, itu kan menjaga. Selanjutnya adalah sasaran mutu dan rencana pencapaiannya. Nah, organisasi ini perlu menetapkan sasaran mutu ya yang meliputi konsisten dengan kebijakan mutu. Terukur maksud di sini adalah dapat dicapai, jangan mengada-ngada. Dan juga selaras dengan persyaratan yang berlaku. Untuk selanjutnya adalah 6.3 itu perencanaan perubahan. Nah, ini yang penting nih. Klausul ini mensyaratkan bahwa bila dianggap perlu untuk merubah sistem manajemen mutu, maka harus dilakukan secara terencana dan sistematik dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya tujuan perubahan dan implikasinya apa, ketersediaan sumber dayanya apa, perubahan pertanggung jawab undang-undang apakah ada. Nah, makanya ini bila ada perusahaan yang sudah menganut ISO 91 tahun 2012, perubahan itu nggak datang secara semena-mena. Ya, adanya pengkajian terlebih dahulu, adanya monitoring data, adanya pengajuan secara rasional terlebih dahulu, baru bisa berubah seperti itu. Karena biasanya kalau dalam sebuah perusahaan, perubahan itu sering banget terjadi. Ibarat perusahaan itu kontrak masih baru, itu pelin-pelan. Maunya A, maunya B, lihat suasana berbeda, maunya C, seperti itu. Nah, dikhawatirkannya adanya implikasi yang besar dalam kebetulan yang dinamis tersebut, apalagi kita bicara globalisasi ya, persaingan global, maka kita harus mengkaji dari top to bottom, dari hulu sampai hilir apa saja sih tujuannya dan implikasinya dan siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan seperti ini. Makanya adanya merencanakan perubahan. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan manufaktur ya, adanya kalau sudah menganut ISO 1, dia itu adanya proses manajemen perubahan. Nah, adanya change control kalau sebut, misalkan ada orang QA di sini ya, pasti sudah mengerti. Adanya change control, mengendalikan perubahan tersebut. Bagaimana mengendalikan perubahan agar tidak menjurus kemana-mana dan tetap pada fokus pada tujuan. Selanjutnya, yaitu klausul 7, pendukung. Pendukung di sini terdiri dari sumber daya, di mana tadi saya sebutkan ya, sumber daya SDM, infrastruktur, lingkungan, dan lain sebagainya. Itu harus disiapkan agar bisa menjalankan sistem manajemen mutu yang baik. Selanjutnya kompetensi, di mana personil yang menjalankan ISO 91 ini harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Nah, makanya biasanya sebelum adanya sertifikasi diwajibkan bahwa untuk semua personil itu mengikuti pelatihan ISO 91 terlebih dahulu sebelum mereka bisa mengajukan sertifikasi seperti itu. Makanya ini untuk mendongkrak kompetensi. Selanjutnya kesadaran. Kesadaran ini berarti mensyaratkan bahwa seluruh personel di organisasi kita memiliki kesadaran mengenai kebijakan mutu, sasaran mutu, serta akibat apabila persyaratan sistem manajemen mutu tidak terpenuhi. Nah, di sini makanya diperlukan sosialisasi, ya, diinfokan kepada semua lapisan organisasi serta eksternal bahwa kita sudah punya kebijakan mutu loh, seperti itu. Dan ini harus dilakukan, ya, ini tidak boleh dilakukan. Biar semua personel itu sadar. Selanjutnya adanya komunikasi.
komunikasi di sini berarti both internal dan eksternal ya. Ini terkait dengan sistem manajemen mutu. Ini dilakukan secara sistematis dengan menentukan apa yang dikomunikasikan, kapan, dan kepada siapa. Selanjutnya ada informasi atau dokumentasi. Ini berarti semua bukti-bukti implementasi terhadap ISO dari semua klausul dari 4 sampai 11 tadi ya. Sorry, dari 10. Nanti akan kita belajar lebih lanjut. Ini semua harus dikompilasi dengan baik agar mendukung adanya keputusan yang berbasis data seperti itu. Nah, setelah pendukung kita lanjut ke klausul 8, yaitu operasional atau operasi. Di sini terbagi menjadi 7 subklausul. Yang pertama adalah 8.1, perencanaan dan operasional. Inti dari pesan ini adalah bahwa proses produksi atau pelayanan harus direncanakan, nggak boleh sembarangan ya kita langsung aja produksi ini, nggak bisa. Harus adanya perencanaan terlebih dahulu. Makanya ketika sebelum melakukan produksi biasanya ada production planning. Misalnya ada orang PPIC di sini pasti ngerti. PPIC di sini mereka merencanakan produksi apa aja di hari ini atau di minggu ini agar semua itu berjalan sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya menentukan persyaratan produk dan layanan. Di sini ini berarti spesifikasi ya, bisa masuk spesifikasi juga. Contohnya, produk saya ini boleh dijual kepada konsumen apabila memenuhi spesifikasi sebagai berikut. A, pH-nya segini. B, tidak menikalkan, tidak mikrobiologinya itu 0 seperti itu. Nah, ini adalah persyaratan tersebut. Selanjutnya adalah desain pengembangan produk dan layanan. Ini masuk ke klausul 7 juga berhubungan ya terkait dengan klausul 6 terkait dengan perencanaan, di mana produk itu dikembangkan berdasarkan tadi ya tadi. Selanjutnya adalah pengendalian penilaian produk dan jasa eksternal. Di sini maksudnya adalah klausul ini ada dikarenakan untuk memastikan para penyedia bahan baku untuk pembuatan produk kita itu selalu menyediakan bahan baku yang konsisten atau memberikan layanan yang konsisten untuk produk kita agar konsumen puas seperti itu. Biasanya di sini pengendaliannya bentuknya dalam bentuk audit vendor, ada checklist vendor seperti itu. Selanjutnya pelaksanaan produksi dan layanan setelah ada perencanaan semua ini ya. Selanjutnya identifikasi dan mampu tertelusur. Jadi berarti kita bisa tahu sekiranya ada komplain di masa depan ya. Misalnya ada satu batch ini ada kecacatan dalam produk tersebut. Nah, ini bisa tertelusur di batch mana, pakai mesin mana, proses jam berapa, seperti itu. Ini harus ada sistem untuk traceability. 6.7 yaitu pengendalian output proses produk layanan tidak sesuai. Nah, ini harus ditetapkan juga aturannya apabila ada produk yang tidak sesuai, itu harus diapakan. Maka dari itu ini masuk ke risk-based thinking tadi. Ada kan salah satunya yang nomor 3 yaitu apabila proses operasional tersebut gagal, apa sih dilakukan, bagaimana untuk menanganinya. Pasti ada cost lagi kan. Nah, seperti itu. Yang ke-9 yaitu evaluasi kinerja. Di sini terbagi menjadi 3 subklausul. Yang pertama yaitu pemantauan, pengukuran, analisa, dan evaluasi. Ya, ini terdiri dari 2 subklausul utama, yaitu ada umum. Ini hanya general ya. Umum itu berarti cuma singkatan terkait dengan 9.1 yang general saja. Yang penting yang ini keputusan pelanggan. Ya, makanya biasanya minimal perusahaan itu wajib melakukan evaluasi kepuasan konsumen minimal 1 kali dalam setahun. Makanya biasanya mereka suka sebarin tuh kuesioner sekali setahun kepada masyarakat, misalkan dia B2B ya, B2C, business to consumer, yaitu menyediakan layanan survei secara online, bagaimana kepuasan Anda terhadap produk ini nilai 1 sampai 5. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengisi ya. Kalau misalkan dia itu B2B, berarti dia itu hanya kepada perusahaan yang bekerja sama dengan dia. Biasanya ini vendor ya, vendor misalkan bekerja sama dengan PTA, PTB, PTC, mereka minta feedback-nya apa yang perlu diperbaiki, bagaimana tingkat kepuasannya. Selanjutnya adalah audit internal, yaitu minimal dilakukan 1 tahun sekali kepada departemen dan bagian-bagian terkait untuk identifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki. Ya, ini biasanya dilakukan setahun sekali untuk dicek apakah implementasi ISO 91 ini sudah dilakukan dengan baik dan benar atau tidak. Kalau memang ada kekurangan itu diidentifikasi, ditentukan tingkat perencanaannya, ya seperti tadi disebutkan siklus PDCA, disebutkan apa saja perlu diperbaiki. Selanjutnya adanya tinjauan manajemen, yaitu di klausul 93, yaitu minimal dilakukan 1 tahun sekali untuk mengulas kelemahan sistem manajemen mutu dan temuan hasil internal audit.
ini wajib diikuti oleh manajemen puncak ya, manajemen agar apa? Karena manajemen puncak adalah orang yang berkomitmen lebih dulu ya, menginginkan perusahaan ini mengikuti ASL 1 untuk memperbaiki produknya, maka manajemen puncak tersebut harus mengikuti juga sistem manajemen mutu rapat tinjau manajemen seperti itu. Biar dia tahu kondisi di perusahaannya seperti apa dan apa saja yang perlu diperbaiki. Karena balik lagi, ketika perbaikan itu akan butuh resource, akan butuh sumber daya. Nomor 10 yaitu peningkatan. Di sini artinya klausul ini mensyaratkan bahwa setiap adanya ketidaksesuaian termasuk keluhan pelanggan, organisasi harus mengendalikan serta melakukan koreksi terhadap ketidaksesuaian tersebut dan meninjau aktivitas tindakan dan membuat perubahan terhadap sistem manajemen mutu bila diperlukan. Serta dokumennya itu harus disimpan dan dipelihara dengan baik. Maksud di sini adalah apabila ada cacat produk, gitu kan, pastinya mereka itu nggak cuma ngasih Bapak dan Ibu sekalian satu box coklat, satu box sticky gitu, enggak. Itu hanya untuk agar Bapak dan Ibu lupa terhadap masalah yang terjadi, agar Bapak dan Ibu memberikan review yang baik terhadap produknya. Ya, sebenarnya mereka di dalam itu sudah melakukan tindakan perbaikan agar itu tidak berulang lagi. Itu fokusnya. Kalau misalkan mereka ngasih ke Bapak dan Ibu itu hadiah berupa satu box coklat itu biar Bapak Ibu tetap happy dengan produknya dan tidak mau dan pasti akan di-purchase lagi. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, itu kompetensi apa sih yang harus dimiliki di dunia karir, ya. Ini bergerak dari pengalaman pribadi, ya. Ada 7 core skill yang memang secara apabila kita bahas satu-satu itu akan menjadi 7 core skill ya. Kita breakdown lebih dahulu, lebih banyak lagi itu bisa jadi, tapi secara prinsip itu ada 7 skill yang perlu di Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu bisa lakukan ya. Yang itu pertama critical thinking atau problem solving. Nah, ini adalah core skill pertama yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Bila adanya masalah, harus pikir solusinya. Seringnya adalah bahkan di tingkatan manajemen ya, manajer ke atas, manajer supervisor gitu. Mereka itu keliling-keliling, 7 keliling itu mikirin masalahnya. Ya, sebenarnya mereka itu bisa memanfaatkan waktu untuk memikirkan solusinya. Dengan apa patokannya? Patokan adalah bagaimana membuat konsumen itu puas dengan layanan kita. Kalau ada masalah, gitu kan, kita harus mikirkan solusi, bukan memikirkan masalahnya. Ini agak sulit dilakukan. Jadi karena kan memang adanya disrupsi dari eksternal, biasanya bos itu nekan karyawannya, cepet-cepet gimana caranya kamu perbaiki masalah ini. Nah, bos biasanya kayak begitu, kasih tekanan-tekanan. Itu merupakan disrupsi bagi pikiran kita agar kita itu tidak melakukan problem solving, malah memikirkan masalah 7 keliling seperti itu. Dan masalahnya nggak selesai. Nah, ini adalah kompetensinya perlu diasah oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, coba Bapak Ibu sekalian ikuti forum-forum, misalnya ada forum-forum pembahasan diskusi ya terkait dengan karir manajemen atau sistem-sistem regulasi, adanya problem solving itu. Cobalah berdiskusi gitu, masuk ke forum diskusi seperti itu ya. Banyaklah membaca buku, bahkan nggak perlu baca buku zaman sekarang ya, bahkan dengan nonton YouTube atau nonton tadi ya dari aplikasi media tama itu bisa membuka wawasan Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui how can the problem be solved dengan cara termudah ya. Kuncinya itu banyak baca, banyak nonton video-video problem solving, video-video terkait dengan regulasi itu perlu dibaca agar terbuka wawasannya. Jadi nggak mikirin masalahnya doang, tapi mikirin solusi. Selanjutnya adalah oral and written communication. Nah, ini sengaja saya taruh nomor 2 dikarenakan ini sangat penting sekali, yaitu komunikasi. Komunikasi yang salah itu bisa menyebabkan persepsi yang salah apabila kita meneruskan komunikasi tersebut kepada orang lain. Si bos bilang A, kita karena nggak nangkep atau nggak ngerti dia ngomong apa gitu kan, kita menyampaikan ke teman kita yang sejawat, malah bukannya A lagi, malah C, bahkan Z, berbeda dengan apa yang diinginkan oleh si bos. Nah, ini harus dihindari. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman ini perlu memahami bagaimana cara komunikasi yang baik itu. Ya, ada banyak kok yang training terkait dengan public speaking, ya,
Ada juga training-training terkait career management juga banyak yang akan menyediakan pelatihan-pelatihan mengenai bagaimana berbicara ketika rapat, bagaimana menulis email, bagaimana menulis memo dan sebagainya. Itu akan diajarkan di kelas-kelas tersebut, ya. Dan ini penting sekali. Karena apa? Orang yang ngerti teknis, beribu-ribu teknis yang ngerti, tapi dia nggak bisa mengutarakan karena kemampuan komunikasinya itu rendah, dia akan tersalib dengan orang yang memiliki teknis rendah, tapi dia bisa ngomong, bisa komunikasi dengan baik, dia akan tersalib di dunia karir. Ini harus hati-hati nih. Lebih baik lagi kalau Bapak Ibu punya dua ini, komunikasi ngerti, teknis ngerti. Itu akan lebih baik lagi. Kalau cuma salah satu itu agak berbahaya. Selanjutnya ada teamwork atau collaboration. Ya, tentunya untuk membuat sebuah hasil yang baik, sebuah tujuan tercapai, tujuan organisasi tercapai, tadi ya seperti S91, itu memerlukan teamwork atau collaboration yang baik antar semua level manajemen dan semua lintas divisi. Ya. Sering saya temukan adalah perseteruan antara departemen. Sering banget saya temukan selama saya berkarir ya, sering banget. Misalkan, oh ini tanggung jawab kamu, oh itu bukan, ini tanggung jawab dia, tanggung jawab kita, bla 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 gitu kan. Padahal mah kalau misalnya kita lihat lebih jauh gitu kan, kita lihat secara helikopter view, toh tujuannya sama gitu. Konsumen puas. Nah, kita tenangkan seperti itu. Makanya ada training ini. Agar apa? Egoisme masing-masing personel divisi itu agak menurun dan kita bisa melakukan teamwork atau kolaborasi untuk menyediakan sesuatu yang baik dan melakukan problem solving tadi berbangun satu juga. Ya. Selanjutnya adalah information technology application. Ya. Ini sangat penting. Ini saya garis bawahi sangat penting sekali. Dengan adanya industri 4.0 ya, go to digitalization, digitalisasi, semua hal-hal manual itu sekarang menjadi hal-hal yang obsolete atau tidak relevan lagi. Contoh, dulu sebelum ada COVID, kita meeting, mungkin Bapak Ibu sudah merasakan juga, meeting itu dilakukan secara offline, kumpul di ruang rapat, duduk semua, baru dipaparin nunggu peserta yang lain masuk, gitu kan. Sejak adanya pandemi, semua berbasis online sekarang, berbasis online semua. Mulai dari meeting ya berbasis online, itu justru menciptakan suatu kinerja yang efektif, productivity meningkat. Nggak perlu lagi orang nunggu di ruangan bermenit-menit, nunggu orang yang telat datang baru mulai meeting, enggak. Tapi kalau belum mulai meeting, kalau online ya, itu bisa kerjakan hal lain. Jadi membuat penghematan juga, tidak perlu tempat, tidak perlu AC ya, cukup buka laptop, charger, nyalain, udah bisa melakukan meeting. Ini adalah hal-hal yang perlu Bapak Ibu kuasai ya. Harus up to date terhadap tren-tren digital, harus up to date terhadap productivity, bagaimana apa saja aplikasi-aplikasi yang bisa membuat productivity itu meningkat. Ini penting banget, harus Bapak Ibu ketahui. Jangan hanya tahu TikTok gitu kan, jangan hanya tahu Instagram, tapi harus tahu juga teknologi apa saja yang bisa membuat ini mudah. Ya. Contohnya ya, yang lebih keren lagi. Dulu Bapak Ibu belanja itu kalau mau beli barang ya ke Glodok, ke Pasar Senen, ke BTM, ke pasar-pasar swalayan gitu ya, ke mall-mall. Sekarang belanja tinggal buka aplikasi ya, aplikasi si kuning, si hijau, dicari produk mana paling murah, itu bisa semua. Bahkan ada diskon juga, check out. Maka dari itu mereka adalah menjadi unicorn. Mereka itu walaupun perusahaannya istilahnya apa ya, virtual, tapi mereka itu melampaui nilai-nilai perusahaan-perusahaan yang memiliki basis, gitu, memiliki produk yang nyata. Apalagi mereka itu virtual. Gitu. Nah ini. Selanjutnya adalah terkait dengan leadership. Ya, di sini seperti gambar ini. Bapak dan Ibu ini harus mampu menjadi orang yang bisa melit orang-orang itu menuju tujuan yang diharapkan perusahaan. Terlepas Bapak Ibu adalah staff, Bapak Ibu adalah operator, atau Bapak Ibu masih fresh grade gitu kan, mindset leadership ini tetap tertanam dengan baik. Jangan mudah down ya, karena yang saya temukan adalah flash grade itu suaranya sering nggak terdengar ketika rapat, ketika adanya meeting internal di perusahaan sering nggak terdengar. Tapi itu jangan bikin kan Bapak Ibu down.
Mungkin ada yang merasakan juga ya. Tapi jangan jadikan hal itu down. Justru harus itu jadi sebuah pemicu semangat agar Bapak Ibu sekalian itu saya bangkit, saya cari solusi terbaik, saya bisa mengelit mereka. Nah, itu tujuan mindset yang harus ditanamkan. Tidak perlu diingat, jangan mental boss, jadilah mental leader. Ya, mental leader ini berarti nggak sembarang nyuruh, tapi Bapak Ibu sekalian memberitahu bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya ada career management. Ya, di sini Bapak Ibu harus bersikap istilahnya produktif. Jangan sedikit-sedikit leha-leha, ya sedikit-sedikit nanti aja, itu jangan. Oke. Selanjutnya ada ini professionalism atau work ethic, etika ketika kerja. Ya, etika ketika kerja ini berarti berhubungan dengan semua pekerjaan yang kita lakukan itu harus berbasis pada etika kerja. Contohnya apa? Contoh ya, ketika kita melakukan pekerjaan itu secara sederhana, jangan buka Instagram lagi jam kerja, jangan buka TikTok jam kerja, jangan buka Facebook jam kerja, ya. Jam istirahat silakan, tapi kalau itu jangan. Atau lebih parahnya lagi, Bapak dan Ibu ada yang kerja di bagian pembelian, purchasing. Jangan minta uang sama vendor. Ya udah kamu sama saya, tapi saya minta uang, minta fee, karena saya pertemukan kamu dengan perusahaan saya, itu jangan. Ya, itu akan menentang sekali dengan work ethics. Ini apabila ketahuan, habis dunia karir Anda, karena mouth to mouth itu ya, MOM itu akan membuat profesionalisme itu Anda habis. Dari itu ini dijaga betul-betul ya ethics, agar karir Bapak Ibu sekalian ini bisa terus melaju naik ya dengan cepat. Seperti itu. Ini aja sih kompetensi 7 kompetensi yang bisa saya berikan terkait dengan ISO juga, ini berhubungan semua ya. Dimana contohnya kalau untuk information technology application, dulu kita dokumennya itu hard copy contohnya ya. Sekarang dokumen-dokumen itu pakai soft copy, pakai Gmail, pakai PDF seperti itu. Nah, ini semua berhubungan dengan materi yang kita belajar saat ini. Oke. Tadi kita sudah agak ini ya melewati batas tadi 1 jam, kita lewat 18 menit, tidak apa-apa. Saya tutup dengan membaca terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat yang baik buat teman-teman sekalian agar bisa lebih semangat lagi dalam bekerja, lebih giat lagi mencari peluang-peluang yang oke, yang bisa memberikan manfaat di hari Sabtu yang libur, yang libur ya, memberikan manfaat. Oke. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada Mas Arif ya selaku fasilitator. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Alfi atas penyampaiannya yang luar biasa. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab dan juga absen setelahnya, saya mau menginformasikan terlebih dahulu informasi penting buat Bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk saya share screen terlebih dahulu. Oke, ini pertanyaan sudah mulai muncul di Q&A. Nah, teman-teman semuanya, saya mengingatkan sekali lagi buat teman-teman semuanya untuk di-subscribe channelnya KC Denny, karena menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan giveaway. Dan di sini juga banyak sekali video-video mengenai webinar-webinar yang telah diselenggarakan oleh Media Tama dan juga kolega. Nah, selanjutnya adalah informasi penting apa buat Bapak Ibu semuanya? Tentunya tentang pelatihan di Media Tama. Apa aja? Ini dia pelatihannya. Silahkan Kak Denny. Oke, terima kasih Pak Arif, Pak Alvi. Luar biasa ya hari ini materi kita tentang ISO 9001 versi 2015 bagi teman-teman semua para entrepreneur juga yang sudah bergabung juga hari ini. Saya sangat senang ya Bapak Ibu semua bisa dapat ilmunya. Nah, ada informasi penting juga Bapak Ibu semua, akhir tahun ini Media Tama mengadakan banyak sekali promo-promo akhir tahun. Salah satunya adalah promo akhir tahun mengenai perpanjangan SKP dan lisensi untuk ahli K3 umum, ahli muda K3 konstruksi, petugas peran kebakaran kelas D, teknisi K3 listrik. Ini luar biasa ya Bapak Ibu semua ya, diskonnya up to 75% diskonnya ya, yang tadinya 2,5 menjadi 1,5, yang tadinya 2 juta jadi 999.000 saja. Silakan hubungi tim Media Tama yang dikenal. Ini sampai dengan Desember 2021 saja untuk
perpanjangan promo akhir tahun untuk perpanjangan SKP dan lisensi. Lalu juga teman-teman semua yang belum memiliki sertifikasi ahli K3 umum, hari ini adalah hari Bapak Ibu semua bisa ya mengupdate ya dirinya untuk mensertifikasi ahli K3 umum. Kita ada voucher diskon sebesar 1.150.000 paling lambat tanggal 25 Oktober teman-teman semua bisa ikut pelatihan ahli K3 umum dengan harga 3 jutaan saja. Luar biasa ya teman-teman semua ya. Silakan daftarkan dirinya. Sisa seat saya baru dapat informasi hanya sisa 9 seat lagi. Lalu teman-teman semua yang tadinya pendidikannya SMA itu tidak bisa ikut ahli K3 umum Kemenaker, ada juga yang ahli K3 umumnya versinya BNSP. Ada juga yang operator K3 umum seperti ini ya. Jadi sertifikasinya BNSP, pelatihannya cuma 3 hari saja, nanti uji kompetensi. Lalu juga teman-teman yang sudah punya sertifikat ahli K3 umum, jangan puas diri dulu karena harus diupdate lagi menjadi seorang auditor SMK 3. Karena syarat untuk jadi seorang auditor SMK 3 harus punya ahli K3 umum. Nah, ini promonya luar biasa, diskonnya 2 juta. Teman-teman bisa daftar sekarang ya. Ini paling lambat tanggal 5 November ya, daftar sekarang aja ya. Lalu ada juga teknisi K3 listrik, teman-teman bisa juga ikut. Ini juga diskonnya lumayan besar sekali, 2 juta juga. Silakan teman-teman daftar ya. Ini boleh pendidikannya SMA. Dan kalau yang pendidikannya S1 atau D3, ikut yang ahli K3 listrik. Khususnya teman-teman perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan, yang tendernya di PLN, di PJB, Indonesia Power, ya. Ini semua diwajibkan vendor-vendor ini memiliki kompetensi ahli K3 listrik untuk personilnya. Lalu juga teman-teman semua ini juga penting kalau teman-teman semua bekerja di bidang kontraktor konstruksi, pastikan teman-teman semua sudah mensertifikasi dirinya untuk meningkatkan karirnya. Ini juga ada diskon 2 juta dan ini pelatihannya full online ya. Kalau dulu kan blended ya. Jadi harus ke project, sekarang full online. Prakteknya pun online. Jadi hanya menonton video saja lalu akan ada semacam diskusi untuk presentasi makalah. Ini gunakan kesempatan ini karena masa PPKM kita tidak boleh ada kunjungan ke proyek, jadi semuanya via Zoom. Jadi yang dari Papua, dari Aceh, dari manapun Bapak Ibu semua bisa ikut ahli muda K3 konstruksi ini. Pendidikannya boleh SMA. Lalu juga kalau yang tertarik dengan perancah, nah ini perancah harus ada praktek, jadi harus datang ke Jakarta ya. Perancahnya kita menggunakan perancah tubular atau perancah pipa dengan 2 lift dan 2 bay. Ada diskon juga sebesar 2 juta nih. Ada juga petugas peran kebakaran kelas D, teman-teman semua kalau tergabung di dalam tim tanggap darurat. Dan ada juga yang terakhir adalah petugas P3K. Ya, jadi teman-teman bisa ikut juga di sini ya, kalau sudah tergabung di dalam tim petugas tanggap darurat. Nah, kalau teman-teman semua mau paket hemat, Mediatama juga ada di Tokopedia ya. Jadi kalau di Tokopedia itu hanya media pembayaran saja, bukan berarti beli itu adalah beli sertifikat, tapi hanya media pembayaran saja, dan itu memiliki diskon luar biasa juga. Teman-teman bisa juga menggunakan kartu kredit dengan cicilan 0% sampai dengan 12 bulan. Nah, bagi teman-teman semua yang tertarik juga, ya di sini Mediatama buka aja Mediatama Co-ID. Jadi kalau teman-teman semua sudah punya sertifikat, pengen ngelamar kerja, masuk aja di sini. Kita kerjasama hampir semua perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Teman-teman bisa masukin lowongan kerjanya di karir K3 Mediatama. Banyak sekali nih. Ya, kita baru update ada 40 lowongan kerja hari ini ya. Khususnya di bidang K3 lingkungan dan mutu. Nah, bagi teman-teman semua, oke, silakan Pak Arif dilanjutin. Pak Arif. Oke, baik. Buat teman-teman semuanya yang ingin membuat CV online. Oke, dengan mudah sekali. Ini bisa langsung klik saja CV online dan kemudian diisi aja biodatanya, lalu bisa langsung di-generate atau juga bisa dipilih warnanya. Nanti setelah itu di profile tinggal unduh saja dan CV langsung jadi. Oke, dengan mudah ya. Kita juga ada sistem referral ya, Pak Denny. Oke, ini bagian saya aja. Insya Allah kalau jadi per 1 November ini kita akan buat grup pasukan reseller di Telegram. Teman-teman semua akan dapat invitation-nya. Teman-teman
bisa menjadi resellernya Mediatama. Caranya gimana? Buka Mika Pro-nya, masuk ke bagian profile, ada referral di sana. Lalu teman-teman akan melihat ada kode referral. Nah, ini kode referral teman-teman semua. Caranya gimana untuk dapetin uang saku atau cuan ya dari reseller ya. Jadi teman-teman bisa jadi reseller Mediatama. Masuk saja nanti pilih pelatihan apa yang mau di-share ke temannya yang lain, klik flyer yang mau di-share, klik share di sana, lalu share-nya kemana? Ke WhatsApp atau ke Facebook atau ke Telegram. Nanti akan nyantol juga tadi kode referral tadi, langsung ikut terkait tadi. Jadi peserta atau temannya bisa langsung daftar di sana. Kalau temennya berhasil daftar, teman-teman dapat uang saku insentif fee sales-nya yaitu sebesar 5%. Kan lumayan ya, kalau harga Alika 3,6 juta, berarti fee sales-nya kisaran 300 ribuan ya, luar biasa untuk satu peserta saja. Oke, baik. Itu tadi dia benefit dari aplikasi Mika Pro ya. Jadi teman-teman semuanya yang belum install silakan install, dan bagi yang belum upgrade silakan upgrade terlebih dahulu. Nah, buat Bapak Ibu semuanya, yang ingin informasi lebih detail terkait pelatihan sertifikasi Kemenakar RI. Termute Pak Arief? Oke. Oke, baik. Silakan dapat dikunjungi di 021 2254 5432 dan juga bisa hubungi di 021 atau Pak Beni ya, bisa dihubungi di 0899 3386 423. Dan pastikan juga sudah memfollow Instagramnya @mediatama dan juga Facebook Tama Mediatama Sertifikasi, dan juga follow dan juga subscribe channel YouTube-nya Kacik Deni, TikTok-nya juga @Kacik Deni. Nah, teman-teman semua, nanti kita akan bagikan informasi ya terkait siapakah yang akan menjadi pemenang. Tapi sebelum itu kita mari sama-sama buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Ya. Oke, kita mulai pertanyaan dari Pak Frisco Armando SH. Wah, ini pertanyaannya seru juga nih Pak Alfi. Apabila ditemukan produsen melabelkan produk ISO telah berlabel ISO ya, yang sebenarnya belum standar ISO, apa ada sanksinya atau dasar hukumnya? Yang kedua, apabila sebuah perusahaan telah berlabel ISO dan hendak diekspor, apakah harus mencantumkan SNI? Nah, ini juga kayaknya masih salah kaprah nih teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Mungkin Pak Alfi bisa jelasin lagi, apakah label ISO ini boleh dipasang di produk ya terkait dengan ISO 9001 2015. Silakan Pak Alfi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan dari Frisco Armando SH, saya coba jawab yang pertama, yaitu apabila ditemukan produsen yang melabelkan produknya ber-ISO, tapi sebenarnya belum standar ISO, apa saja sanksi dan dasar hukumnya. Nah, ini ada peraturan yang undang-undang terkait dengan perlindungan konsumen. Ya, ini bisa dilaporkan bila menemukan produk seperti ini, ya, karena ini bentuk kecurangan dan pembohongan terhadap konsumen. Dan memang ada sanksi-sanksinya. Di antaranya adalah penarikan produk, ada juga denda yang diberikan oleh pemerintah kepada si produsen atau distributor ya, tergantung bagaimana hasil investigasinya. Ini bisa kalau memang Bapak dan Ibu merasa dirugikan gitu kan dengan adanya praktik ilegal seperti ini silakan dilaporkan seperti itu. Karena memang Indonesia ini sudah menyediakan wadah untuk pelindungan konsumen tersebut. Ada peraturan dasar. Kedua adalah apabila sebuah produk telah berlabel ISO dan hendak diekspor, apakah masih harus mencantumkan SNI? SNI ini biasa digunakan di Indonesia, karena kan SNI standar nasional Indonesia. Kalau misalkan kita ingin ke ekspor, biasanya mereka itu ada ISO-nya sendiri, ya. Misalkan kan ada macam-macam ya, saya bilang disebut ISO itu ada 19.000 ISO. Nah, bisa jadi nanti mereka itu saya minta ISO X gitu kan, bisa nggak kamu sediakan? Itu terkait dengan pengujian produk ini. Nah, itu harus disediakan. Kalau misalkan SNI dengan peraturan ISO tersebut itu sama, nah berarti Bapak dan Ibu itu aman. Bapaknya ini aman berarti untuk melakukan ekspor, karena peraturannya sudah sama. Seperti itu, jadi tinggal melakukan ekspor saja. Mau kita ada logo SNI, mau enggak, itu bebas. Bila ada logo SNI itu berarti memberikan endorsement terhadap Indonesia. Seperti itu bagus, tapi tidak wajib. Seperti itu. Itu saja Pak, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, kita lanjutin lagi. Pertanyaan berikutnya dari
Ini katanya ada sudah expired tadi mana ya? Udah ini. Pak Agung Subangun, dia bilangnya, sayangnya perusahaan sudah memiliki ISO 91 versi 2008, sedangkan saat ini sudah terbit ISO versi 2015. Bagaimana atau tips langkah untuk mengupdate-nya, Pak? Baik, kalau untuk yang masalah ini harus adanya transisi dari 2008 sampai 2015. Kalau nggak salah itu sebenarnya sudah harus diupdate ya, karena memang ISO ini selalu adanya monitoring audit dan juga adanya resertifikasi misalnya. Nah, kalau memang kondisinya adalah Bapak perusahaan Pak Agung ini memiliki ISO 91 2008 dan sudah pengen upgrade gitu kan, mau mengajukan baru, itu bisa. Nanti adanya transisi ke tahun 2015. Biasanya ada diadakan training terlebih dahulu, ya training, kemudian diadakan audit, kemudian baru nanti ada penyelesaian kapal-kapalnya ya, penyelesaian perbaikan, baru setelah itu muncul sertifikatnya. Nah enaknya kalau misalkan perusahaan Bapak sudah ber-ISO sebelumnya, untuk migrasi ke tahun 2015 itu nggak begitu sulit. Paling ada penambahan 1 dan 2 hal saja untuk mendapatkan ISO 91 2015. Kalau memang ingin lebih mudah, silakan kontak badan-badan yang mengeluarkan sertifikasi ISO. Biasanya mereka akan sediakan paket, misalkan paket transisi, paket ISO 2015 seperti itu. Itu silakan dikontak. Ya, mudah-mudahan juga sih untuk media Tama ini bisa menyediakan paket seperti itu ya, misalkan untuk perpanjangan ISO 21 seperti itu. Ini peluang yang bagus juga. Ya, itu seperti itu langkah-langkahnya ya. Oke, Mudah-mudahan jadi bisa menjawab. Pak Agung Subangun jadi harus membuat gap analisis dulu antara 9001-2008 dengan 9001-2015. Dari gap itulah nanti akan tahu mana saja yang harus diupdate. Gitu ya Pak Alfi ya. Oke, berikutnya adalah Pak Rojab. Nah, Pak Rojab ini punya 5 akun ya, sudah masuk ke dalam Zoom ya. Pak Rojab Adi Firmansyah, dia bertanya, bagaimana tips dan teknik ya dibilang mengintegrasikan ISO 91/2015 dengan ISO series lain seperti di 45001 dan 14001. Kira-kira tools-nya itu apa aja nih, Pak? Oke, kalau untuk ini yang pertama, apabila kita ingin mengintegrasikan itu bisa kita lakukan terlebih dahulu, mudahnya ya, silakan open Excel, bikin gap analysis, bagaimana contoh standarnya itu untuk ISO 91 seperti apa, klausul berapa, ISO 45001 seperti apa, 14001 seperti apa, dan standar lainnya itu seperti apa, silakan dibuatkan dalam format Excel yang lengkap gitu kan, disebutkan klausul per klausul secara detail. Nanti tinggal disatukan tuh, oh ternyata klausul ini sama dengan klausul ini nih. Klausul 1 dengan klausul 2 di ISO 45001 contohnya. Nah, itu cara yang paling mudah untuk dilakukan, yaitu pertama yaitu melakukan gap analisis dan menentukan apa tindakan agar bisa menyatukan dua sistem tersebut. Kalau mau lebih mudah lagi, ya panggil vendor berarti, misalkan panggil vendor untuk melakukan analisis assessment. Biasanya mereka suka kasih training integrated management system. Nah, nanti tinggal dimasukin aja tuh, nggak perlu lakukan gap analysis. Kalau misalkan dana budgetnya terbatas, itu bisa kita lakukan sendiri, itu nggak masalah. Yang penting kita punya standarnya, ya, standar booknya, kita lakukan gap analysis, dari satu persatu, disebutkan apa tindakan perbaikannya, kemudian kita lakukan perbaikan agar tidak adanya sistem yang saling overlap, saling bertentangan seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, jadi Pak Rojab membuat gap analisis mungkin dengan menggunakan siklus PDCA dari Annex SL10 gitu ya Pak Alfi ya, sehingga lebih gampang lagi untuk mengintegrasikan ke 3 atau 4 sistem sekaligus. Kalau bisa belajar juga ISO PAS ya, itu juga bisa membantu ya Pak Alfi ya untuk mengintegrasikan ya, untuk mengintegrasikan lebih dari satu sistem. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Saiful Hidayat. Nih, Pak Saiful ini adalah fresh graduate. Dia seorang K3 nih. Bagaimana seorang K3 itu menerapkan ISO 9001? Nah, itu. Jadi apa hubungannya nih orang K3 dengan ISO 9001? Mungkin itu pertanyaannya. Kalau di tempat kerja nanti ketika kerja di sebuah perusahaan, peran K3 itu di ISO 9001 itu di bagian mananya? Nah, gitu. Silakan Pak Alfi. Ya, kalau misalkan kita ambil cuplikan kecil ya di antara hubungan antara K3 dengan ISO 91, yaitu kita ambil di bagian dokumentasi informasi. Ya kan kita tahu di HSE itu biasanya ada work permit ya.
adanya working in height dengan ketinggian, working in confined space, dan working with hot item gitu kan, contohnya ada work permit-nya. Nah, work permit ini dibuat kan ada dokumennya ya. Dokumen ini bisa mengacu ke atau bisa meminjam regulasi dari 91 seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya. Oke, jadi kalau di K3-nya nanti teknik pendokumentasian ya, nanti pendokumentasiannya nanti mungkin lebih rapi lagi kalau nanti diintegrasikan dengan ISO 9001. Ada prosedur pengenalan dokumen, pengenalan rekaman gitu ya Pak ya. Dan bisa diintegrasikan juga dengan prosedur-prosedur yang lain. Oke, Ibu Rati Dewi Sujana, ini ngeling nih pertanyaannya nih. Ibu Rati ini dari PT SIG ya. Semen Indonesia Gresik kali ya? Apa-apa nih SIG? Mungkin ya. Pada ISO 91 versi baru muncul documented information. Nah, dia ini sudah menerapkan ISO 91 serta 17025 ya mengenai laboratorium dan sudah terbiasa dengan sistem hierarki pengenalan dokumen mengenai ada level 1 manual, level 2 prosedur, level 3 instruksi kerja, level 4 di formulir kerja, di mana memang terkesannya merunut ya, seperti segitiga hierarki pengenalan dokumen ya. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan perubahan ini pada sistem dokumentasi kami yang sudah berurutan tadi dengan ISO 9001 versi 2015 yang tidak mewajibkan ada prosedur wajib seperti di ISO 9001 2008. Silakan Pak Alvi. Ya, terima kasih untuk Bu Rati. Kalau untuk masalah ini ya, seperti yang saya sebutkan, apabila di perusahaan Bu Rati itu PT SIG ini sudah menerapkan ISO 91 tahun 2008, itu bagus sekali. Karena memang apa? Dasar-dasarnya sudah terbentuk dari awal, adanya hierarki dokumen ya. Dan ketika kita memigrasi ke tahun 2015, itu lebih baik dipertahankan adanya hierarki dokumen tersebut. Ya, karena apa? Para karyawan di perusahaan tersebut sudah terbiasa dengan adanya sistem tersebut. Apabila dilakukan perubahan, itu akan menyebabkan chaos menurut saya. Saran saya, ya, ini tetap dipertahankan. Kenapa? Karena ini tadi saya sebutkan ya, karena ini memang sudah menjadi hal yang mengakar gitu ya. Istilahnya saya juga sempat kebingungan ketika saya ditrainingkan mengenai yang versi terbaru. Disebutkan tidak perlu adanya SOP, tidak perlu adanya ini dari sebuah lembaga terakreditasi ya. Saya challenge dia, banyak challenge saya berikan ke dia, dan memang betul ternyata dokumen-dokumennya itu sebenarnya bisa disatukan dalam form check sheet. Gitu. Di check sheet tersebut kita bisa kasih tahu cara-cara bagaimana pengisiannya, bagaimana untuk reportingnya, itu bisa, semua itu bisa dirangkumkan dalam satu check sheet. Ya, contohnya kalau misalkan Bu Rati memang perusahaannya memang mau berubah ya dari mau adanya menghilangkan struktur informasi seperti itu, bisa dilakukan. Ibu siapkan check sheet yang bisa digunakan ya. Kemudian Ibu typing aja apa saja sih bagaimana form ini agar bekerja di bagian footnote biasanya disebutkan. Misalkan reporting line to siapa dan to siapa, approve line to siapa ya, dan juga berapa hari kerja itu bisa disebutkan di bawah situ. Karena memang tujuannya adalah untuk meringkas dokumen-dokumen yang ada di perusahaan. Karena yang sering ditemukan adalah adanya pemborosan dokumen. Kita punya form, kita untuk cara pengisiannya kita harus buka WI atau buka SOP. Nah, itu kan membutuhkan waktu banyak. Nah, tujuan dari ISO 2015 ini untuk meringkas follow dokumentasi tersebut. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu Bu Rati. Terima kasih. Oke, jadi gitu ya Bu Rati ya. Jadi kesimpulannya kalau misalkan di PT SIG ini sudah ada dokumen itu, sebenarnya oke tetap aja bisa dipakai seperti biasa ya. Cuma memang di ISO 91 2015 ini mensimpelkan, misalkan dia belum ada, cukup formulir-formulir saja yang bisa didokumentasikan, tidak perlu ada prosedur gitu ya Pak Alvi ya. Iya betul Pak. Oke, lanjut lagi. Tadi pertanyaan berikutnya Pak Martinus Setiono, ini menarik juga nih pertanyaannya. Apakah standar ISO ini ada masa berlakunya? Terus bagaimana cara mendapatkannya? Berapa tahun sertifikasi ISO ini berlakunya? Terus apakah bisa dipakai juga untuk instansi dan sekolah? Nah, ini pertanyaannya runut nih ya. Mulai dari ini dulu Pak. Ya,
bagaimana cara mendapatkan sertifikasi ISO ini dan berapa tahun masa berlakunya? Oke, terima kasih untuk Pak Martinus tadi ya sudah bertanya. Untuk standar ISO ini 3 tahun ya, dengan adanya monitoring audit biasanya tuh. Kalau monitoring audit ini umumnya dilakukan setiap 6 bulan atau 1 tahun, tergantung pada grade atau hasil dari audit monitoring tersebut. Kalau memang tidak ditemukan adanya pelanggaran atau tidak ditemukan adanya major issue terhadap implementasi ISO, maka monitoring audit itu dilakukan per tahun biasanya. Nah, kalau misalkan ada isu yang besar yang ditemukan major atau critical gitu kan, yang terhadap implementasi, biasanya mereka akan perpendek lagi untuk monitoringnya per 6 bulan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara untuk mendapatkan ISO ini di sebuah perusahaan. Nah, caranya adalah silakan cara termudah ya, silakan Bapak Martinus ini mencari konsultan ISO dulu ya untuk membantu perusahaan Bapak melakukan asesmen terhadap sistem yang berlaku saat ini. Ya, biar orang tersebut melakukan gap analysis. Ya. Setelah itu lakukan perbaikan terhadap ya, temuan-temuan yang dikemukakan oleh si konsultan tersebut. Setelah melakukan perbaikan, langsung mengajukan proses sertifikasi kepada pihak yang memang memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi. Contohnya ya, saya sebut merek aja, yaitu PT SGS. Mereka itu bisa memberikan sertifikat ISO 9001 ya. Di situ mereka akan melakukan audit ya, audit 1 kali. Setelah audit mereka akan menemukan hasil bagaimana. Seringnya adalah perlu adanya revisi atau perlu adanya perbaikan pada sistem. Tapi itu tidak menutup kemungkinan dalam waktu 3 bulan kemudian setelah diperbaiki semua teman-teman tersebut, sertifikat itu bisa diterbitkan. Ya, untungnya untuk saat ini 2015 itu sangat dipermudah prosesnya ketika kita mengajukan sertifikasi dan auditnya. Karena apa? 2015 ini tidak mewajibkan adanya prosedur-prosedur, lebih tepatnya adalah check sheet bukti implementasi dari ISO 91. Ya, karena waktu paling besar dimakan ketika kita persiapkan untuk sertifikasi adalah pembuatan prosedur atau dokumen seperti itu. Mudah-mudahan ini menjawab ya Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih. Oke, gitu ya Pak Martinus ya, terkait dengan proses sertifikasi. Jadi berlaku juga untuk semua organisasi, tapi nggak wajib. Nanti ada surveillance juga setiap setahun sekali atau setiap 6 bulan sekali, tergantung dari grade-nya, kata Pak Alfi tadi ya. Oke, berikutnya Pak Rahman nih, dia tanya nih, mengapa ISO tidak diwajibkan di sebuah perusahaan? Dia bilangnya kayak gitu. Padahal kan kalau orang ber-ISO kan jadi lebih elegan. Nah, silakan Pak. Ya, kalau untuk pertanyaan ini, kenapa tidak diwajibkan? Dikarenakan proses ISO ini memerlukan sumber daya yang cukup besar ya, fokus cukup besar. Dikarenakan untuk mendapatkan sertifikat ISO ini biasanya dikeluarkan itu hampir 100 juta. 100 juta, di mana kalau misalkan kita melihat berkaca terhadap UMKM lokal, yang omsetnya itu bahkan nggak nyampe 100 juta, paling puluhan juta per bulan, itu mereka agak keberatan untuk sertifikasi ISO. Maka dari itu ISO itu bersifat sukarela, ya. Itu alasannya yang pertama. Yang kedua adalah ini belum diwajibkan oleh pemerintah. Itu yang kedua ya. Kalau memang diwajibkan oleh pemerintah, contohnya kayak sistem jaminan halal ya, di mana beberapa tahun kemudian yang lalu itu tidak wajib produk itu ada halal. Sekarang sejak administrasinya Pak Akil ya kalau nggak salah ya, Kemenagnya, produk itu wajib halal. Nah, perubahan dinamis seperti ini nih yang bisa membuat apakah ISO ini wajib atau tidak dimiliki oleh sebuah perusahaan. Seperti itu. Pertama terkait dengan biaya, kedua adalah regulasi dari pemerintahan tersebut. Mudah-mudahan itu membantu ya Pak Rahman. Terima kasih. Oke, gitu ya Pak Rahmat Abdul Jauh ya. Jadi kalau ngomongin soal ISO itu lebih ke arah untuk nge-branding ya, tapi nggak diwajibin ya. Oke, sekarang kita masuk ke session yang ketiga. Kita buka pertanyaan secara langsung. Silakan Bapak Ibu semua untuk mengklik raise hand yang ada di tombolnya. Kita akan berikan kesempatan untuk langsung bertanya kepada instruktur kita siang ini. Silakan teman-teman semua. Ditekan tombol raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk langsung berbicara dengan instruktur kita hari ini. Oke, sambil menunggu, oke, Pak Hari Hermawan, silakan, Pak Hari Hermawan, silakan di-unmute dulu, Pak.
Silakan Pak Hari. Nggak jadi, Pak. Wah, jadi. Nanti dulu, mikir. Oke. Oke, kalau yang masih mikir-mikir tidak perlu raise hand ya Bapak Ibu semua ya. Kita kasih kesempatan yang benar-benar pengen tahu tentang ISO 9001. Silakan Pak Niko Cahaya. Siap. Terima kasih, Pak. Pak Niko, salah satunya dimatiin dulu Pak. Oh, siap. Tertegung soalnya ada 2 akun Bapak punya buka nih. Oke, silakan Sudah. Pak. Bapak dari Dinas Pemadam Kebakaran ya. Ya, siap. Oke, silakan Pak. Pertanyaan pertama, Pak. Untuk ISO ini, apakah kaitannya dengan kami dari Dinas Pemadam Kebakaran itu mencakup di materi kali ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kami dari Dinas Pemadam Kebakaran pernah bekerja sama dalam ISO yang kita lakukan saat ini untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut pekerjaan kami? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Bapak tetap standby di sini dulu, saya mute aja. Oke, yang pertama adalah peran ISO 9001 di Dinas Pemadam Kebakaran ini seperti apa, Pak Alfi? Mungkin bisa dicontohkan. Ya, pertama itu untuk Dinas Pemadam Kebakaran ya. Yang pertama pastinya sistem dokumentasinya. Saya yakin di stasiun pemadam kebakarannya pasti ada check sheet untuk pemeriksaan mesin, pemeriksaan mobil seperti itu ya, dan pemeriksaan hidran seperti itu pasti diisi setiap hari atau mungkin frekuensinya saya nggak tahu ya di bagian pemadam kebakaran seperti apa. Itu mengacu pada ISO 91 untuk penyimpanan dokumen dan pembuatan dokumennya. Yang kedua adalah terkait dengan perbaikan. Contoh, misalkan dari respons, contohnya ya, ada telepon dari orang masyarakat mengeluhkan ini apa sih, gas LPG saya bocor gitu kan, contohnya. Ternyata dari pihak pemadam kebakaran ini ada standar sebenarnya menjawab dalam waktu 15 menit atau 10 menit, saya kurang tahu berapa menit ya. Tapi ternyata dijawab dalam waktu 30 menit. Nah, ini kalau misalkan memang di pemangku kepentingannya ini mementingkan aspek kepuasan konsumen gitu kan, konsumen kan masyarakat Indonesia-nya, dia itu pasti akan melakukan tindakan PDCA, yaitu mereka akan planning kan bagaimana kita bisa menurunkan waktu untuk menjawab telepon dari semula 30 menit agar menjadi 10 menit contohnya. Maka mereka akan melakukan planning apa saja dilakukan, apakah harus ada admin yang menjawab teleponnya, bukan orang yang pemadam kebakarannya seperti ya. Kemudian mereka akan melakukan action-nya. Ya, bisa melakukan action-nya, mereka akan cek apakah memang betul setelah sistemnya itu terbentuk, apakah memang bisa dicapai tidak 10 menit itu. Kalau memang tidak bisa, apa improvementnya? Seperti itu. PDCA ini bisa digunakan di semua lini usaha ya, semua lini industri, semua lini bidang, karena memang sistemnya ini sangat general sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan apa ya, saya lupa tadi. Oke, jadi pertanyaan pertama, Pak Niko harus fokus ke pelanggannya Dinas Pemadam Kebakaran. Siapa? Adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat itu merasa terpuaskan ketika terjadi kebakaran, tim Dinas Pemadam Kebakaran ini dapat dengan sigap datang on time dan dapat memadamkan api secara maksimal, ya kan? Kadang juga kalau misalkan masyarakat juga nggak tahu nih pada teknik memadamkan api kan tidak langsung ke titik api kan, kita harus mendinginkan area kiri kanannya dulu kan, bahkan kita harus mengorbankan satu rumah saja supaya tidak terbakar di tempat yang lain. Nah itu juga harus disosialisasikan. Nah, proses-proses yang sudah disebutkan oleh Pak Alfi tadi itu bagian dari ISO 9001, kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Dan kepuasan pelanggan juga Dinas Pemadam Kebakaran ada 2 ya, untuk ke pihak eksternal, ada juga untuk ke pihak internal. Ke pihak internal adalah apa? Bisa jadi nanti tim dari Dinas Pemadam Kebakaran itu harus ditingkatkan mengenai kompetensinya, mengenai teknik-teknik memadamkan api, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak Niko. Oke, pertanyaan kedua. Apa tadi, Pak Niko, pertanyaan keduanya? Pak Niko, masih terhubung, Pak Niko? Ya, masih terhubung, masih Pak. Pertanyaan keduanya tadi terkait dengan apa, Pak? Iya, sebenarnya sama sih kayak pertanyaan pertama tadi. Jadi intinya itu balik lagi ke PDCA-nya yang tadi ya Bapak ya.
Ya, betul di PDCA-nya Pak. Itu Pak Alfi. Iya, betul Pak. Kalau mohon maaf, yang pertanyaan kedua tadi, apakah ada kerjasama dari Dinas Pemadam Kebakaran khususnya Provinsi DKI Jakarta dengan media Tama di ISO ini gitu Pak? Maksudnya itu pertanyaan kedua. Oh, berarti pertanyaan buat saya nih berarti ya. Iya, Pak betul Pak. Alfi. Oke, Pak Niko, Media Tama itu sudah melakukan pelatihan untuk dinas melakukan pelatihan untuk petugas peran kebakaran kelas D itu sejak tahun 2015 ya. Sekarang itu udah berapa batch? Hampir 90 batch kita ngadain, dan kita selalu bekerja sama dengan tim pemadam kebakaran Dinas Tenaga Kerja Dinas Pemadam Kebakaran setempat untuk melakukan pelatihan. Jadi pelatihannya dari instruktur dari Dinas Pemadam Kebakaran, tapi tetap silabi sama yang menguji kompetensinya itu dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Itu hubungannya seperti itu untuk sistem pelaksanaan di lapangannya ya, maksudnya sistem kompetensinya. Jadi kita kalau kalau di Jakarta kita sama Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat Pak ya, untuk yang di dekat apa itu dekat Mall Central Park ya, Kebun City ya. Ya, di sana Pak kita kerjasamanya. Siap, Oke, siap, terima siap. kasih Pak Niko. Siap, terima Lanjut. kasih. Sudah jelas. Lanjut Pak, Ibu Hidayatur Rahman, silakan. Bapak apa Ibu, silakan di-unmute dulu. Hidayatur Rahman. Halo? Oke, kalau belum ada Bapak Arf. Halo? Ya. Halo, ya. Halo, Pak. Silakan Mau Pak tanya, Pak? Hidayat. Bapak di mana Pak? Kenalkan diri dulu. Di Serang, Pak. Saya di perusahaan produksi kabel, mau nanya terkait bagaimana integrasi ISO 9001 dengan ISO 14001 sama 45001, Pak. Sedangkan kita sebelumnya sudah menerapkan ISO 2008. Dan juga kita masih menggunakan adanya hierarki dokumen kayak manual sama dokumen-dokumen yang lainnya, Pak. Kalau menurut ISO terbaru ini kan tidak wajibnya dokumen yang hal seperti tadi itu, Pak. Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Hidayat. Ini mirip pertanyaan yang tadi, silakan Pak Alfi diulangin lagi jawabannya terkait dengan bagaimana mengintegrasikan ISO 9001 dengan ISO yang lain, khususnya juga pada saat pendokumentasiannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan yang meringkas dua pertanyaan sebelumnya ya, yaitu integrasi dan juga bagaimana migrasi ke 2015. Nah, cara untuk migrasi ke 2015 sebenarnya saya bilang di sebelumnya, yaitu silakan lakukan gap analysis ya terlebih dahulu dengan sistem 91/2008 dengan 2015. Silakan diidentifikasi apa saja sih yang sekiranya perlu ditambahkan untuk kita melakukan migrasi ke tahun 2015. Tentukan dokumen apa yang belum ada, check sheet apa yang belum ada, proses apa yang belum ada, itu dibuat, baru diajukan untuk melakukan sertifikasi. Ya, yang kedua adalah bagaimana cara mengintegrasikannya ya. Nah, seperti jawaban saya tadi, ini berhubungan juga. Silakan lakukan gap analysis. Ini namanya adalah Integrated Management System. Sistem 1451 ya. Terus juga ada sistem 451, itu silakan dibandingkan terhadap sistem 91 apa saja yang menjadi keterkaitan seperti itu. Nah, setelah menidentifikasi keterkaitan tersebut, nanti bisa di-listkan tuh apa saja tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, intisarinya seperti apa dari semua regulasi-regulasi ini. Seperti itu Pak, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Oke, itu ya Pak Hidayatur Rahman. Oke, satu lagi pertanyaan, silakan Bapak Ibu semua di raise hand. Oke, Bapak Vance Awal Berkat Zebua, silakan Pak Vance. Atau Pak Edi Karnedi, silakan. Yang duluan siapa? Ya, silakan Pak Edi atau Pak Vance untuk berbicara duluan. Ya, selamat sore Pak. Oke, Pak Edi, silakan Ingin Pak. izin bertanya perihal ISO 9001 ini, apabila di salah satu pabrik makanan yang sudah
bersertifikasi ISO 9001 ini, misalkan di suatu area produksi, di operator produksi itu misalkan nggak sengaja di bahan produk makanan itu kemasukan gram atau logam besi yang kecil ya, terus terbawa sampai ke konsumen, ibaratnya sampai ke tangan konsumen. Nah, terus dari konsumennya itu membuka produk itu sendiri, ternyata ada logam seperti itu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Sanksi atau alurnya, Pak, seperti itu, Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Silakan Pak Alfi. Ya, kalau dari saya, pertama, jangan dulu telepon polisi ya. Itu pertama, jangan dulu telepon polisi, jangan dulu melaporkan. Tapi silakan hubungi customer service-nya di PT yang Bapak beli makanan itu kalau memang Bapak mengalami ya. Biasanya suka ada di labelnya customer care, hubungi emailnya atau nomor telepon. Silakan hubungi terlebih dahulu. Beritahu mereka, saya ketemukan logam di makanan saya, seperti itu. Biasanya kalau misalkan memang mereka perusahaan bagus gitu kan, mereka akan menanggapi dengan permohonan maaf terlebih dahulu, dan mereka akan mengganti produknya. Bisa jadi dengan satu piece, bisa jadi juga dengan satu box penuh kasih ke Pak Edi, gitu ya. Itu sebagai bentuk untuk memuaskan konsumen yang pertama. Yang kedua adalah mereka pasti akan melakukan perbaikan terhadap sistem operasional mereka, karena ini berhubungan dengan sistem klausul 8.7, yaitu pengendalian output proses produk dan layanan yang tidak sesuai. Karena ditemukan logam ini nggak sesuai ya, pasti mereka akan melakukan investigasi terlebih dahulu untuk menentukan apa sih sekiranya menjadi penyebab gitu bisa adanya logam yang masuk ke dalam produk. Nah, mereka akan melakukan mitigasi, tindakan-tindakan pencegahan agar hal tersebut tidak terulang kembali seperti itu. Dengan harapan bila Pak Edi beli produk ini lagi, nggak ada lagi besi seperti itu. Ya, kalau memang ketemu lagi besi, nanti udah keterlaluan itu. Silakan telepon lagi. Misalkan nggak digubris, boleh dihubungi untuk Komite Pelindungan Konsumen. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Pak ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih atas pencerahannya, Pak. Sangat Ya, membantu sama-sama. sekali. Oke, baik. Ya, tadi Bapak Ibu semuanya sudah terjawab satu persatu, dan untuk di kolom chat yang masih, atau di kolom Q&A yang masih ada pertanyaan dan belum bisa terjawab, ini karena waktu yang membatasi kita, mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bisa lebih lagi untuk pertanyaan ini. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu semuanya, saya mau menginformasikan terlebih dahulu. Tadi kan saya sudah infoin siapa sih yang pemenangnya ya. Nah, sebelum itu Pak Alfi, kita akan bagi-bagi informasi dulu nih. Siapa yang akan menjadi pemenang mendapatkan satu buah jaket Bumber dari Media Tama. Siapakah pemenangnya? Ini dia pemenangnya. Saya share screen terlebih. Buat teman-teman semuanya yang belum ikutan, saya ingatkan sekali lagi, ini masih bisa ikutan, masih ada kesempatan buat Bapak Ibu semuanya. Caranya gampang banget, silahkan di-follow akun TikTok-nya @kacikdeni dan juga subscribe channel YouTube-nya Kacik Deni. Kemudian cara yang kedua adalah like sebanyak-banyaknya TikTok Kacik Deni. Lalu yang terakhir adalah share sebanyak-banyaknya YouTube Kacik Deni di grup K3 yang ada di Facebook. Dan ini masih berlaku hingga 31 Oktober, jadi masih ada kesempatan buat Bapak Ibu semuanya. Nah, siapakah pemenang mendapatkan jaket Bumber? Pemenangnya adalah selamat kepada Bapak Ibu ya. Selamat kepada Bapak Sunan Dermawan. Luar biasa. Terima kasih Bapak Sunan Dermawan sudah berpartisipasi dalam bagi-bagi giveaway jaket Bumber pada kesempatan 1 bulan ini. Nah, Pak Deni, sepertinya ini pembagian terakhir ya Pak ya? Ya, nanti Sabtu depan kita infokan lagi apakah giveaway ini diperpanjang atau tidak. Nah, buat teman-teman yang belum dapat, berdoa saja semoga diperpanjang. Siapa tahu hadiahnya adalah mobil ya kan? Brosurnya aja. Nah, buat Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Selamat kepada pemenang Bapak Sunan Dermawan 88. Nanti akan dihubungi oleh tim kita atau langsung juga dari Pak Deni. Ya, nanti akan dihubungi langsung oleh Pak Deni untuk persyaratannya, nanti akan dikirim sebuah jaket Bumber Media Tama.
Teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan ini. Sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita pada siang hari ini. Kepada Pak Alfi, dipersilakan untuk memberikan closing statement pada materi siang hari ini. Baik, terima kasih Mas Arif. Untuk closing statement saya yaitu yang pertama, mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa membawakan manfaat ya bagi Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Baik untuk fresh grade yang sedang mencari kerja, ini alhamdulillah bisa menjadi sebuah nilai tambah ya ketika Bapak Ibu sekalian mencari pekerjaan. Juga untuk orang yang sudah bekerja, itu bisa menjadi tambahan ilmu seperti itu agar memperbaiki perusahaannya. Yang kedua adalah terkait dengan mohon maaf apabila ada salah kata dari diri saya yang disengaja maupun tidak disengaja, itu dikarenakan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mudah-mudahan semua sudah terpuaskan ya dengan materinya, dengan tanya jawabnya, dan terbuka seperti itu ya data terkait dengan dunia perindustrian dan juga dunia regulasi 9001 ISO seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator host Mas Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfi atas materinya pada siang hari ini. Teman-teman semuanya, jangan lupa untuk minggu depan hadir kembali di acara webinar Kolega Media Tama, dan tentunya masih di pukul 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan judulnya apa? Judulnya adalah pengetahuan dasar penggunaan lockout dan take out atau LOTO di tempat kerja. Pastikan Bapak Ibu semuanya bisa hadir pada kesempatan minggu depan, dan tentunya masih bersama kita Pak Denny dan juga saya Arif Purwadana. Terima kasih banyak Pak Alfi sudah mengisi acara pada hari ini. Terima kasih banyak juga teman-teman semuanya sudah hadir. Dan saya akhiri, saya Arif Purwadana selaku host. Saya Denny. Dan pembicara kita hari ini adalah Alfi Nurzaki. Oke, mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Pak Denny, Pak Alfi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfi. Terima kasih Pak Arif.